Bab 56. Anak muda, mengambil peran sebagai wali tidak menghalangimu untuk menyelamatkan istrimu. Penatua Long tersenyum dan berkata, sebaliknya, jika Anda berjanji untuk mengambil alih posisi saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Hanya dengan kekuatan yang kuat Anda dapat pergi ke Arcana Land dan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan wanita Anda. Mata Xiao Luo sedikit berbinar. Meningkatkan kekuatannya sudah cukup untuk membangkitkan minatnya. Apa yang dia miliki saat ini adalah teknik terkuat yang bisa dia tebus dari sistem jenius, dan dia tidak bisa mengalahkan Raja Pedang dari klan Cahaya. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara lain untuk meningkatkan kekuatannya, dan dia diberi kesempatan ini oleh lelaki tua di depannya. Dia adalah penjaga dunia ini, dan jika dia bisa membantu, Xiao Luo secara alami bisa menjadi cukup kuat untuk bersaing dengan klan Cahaya lebih cepat. Katakan ya padanya sekarang, Xiao Luo. Mata Xiao Kuanren berbinar gembira. Dia berharap dia bisa menyetujui atas nama Xiao Luo. Xiao Luo mengangguk dan membungkuk sedikit pada Elder Long. Senior, tolong bantu saya meningkatkan kekuatan saya. Hahaha, Elder Long tersenyum cerdik dan berkata, bagus, bagus, bagus. Saya akhirnya menemukan penerus yang memenuhi syarat. Bahkan jika aku segera mati, aku tidak akan mengingkari keinginan tuanku yang sekarat. Xiao Luo dan Xiao Kuanren belum pernah melihat atau mendengar tentang gurunya, tetapi mereka dapat menebak apa yang diinginkan gurunya untuk dia lakukan untuk menjaga dunia ini. Senior, tempat Arcana Land seperti apa? Xiao Luo bertanya dengan cemas. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini. Elder Long dengan santai mengambil selembar kertas tisu dari meja. Penampilan asli dunia ini seperti selembar kertas putih ini. Saat dia berbicara, dia menggunakan tangannya yang layu untuk meremas kertas putih itu menjadi bentuk bola. Bola ini sekarang seperti dunia yang kita kenal dan terlihat oleh mata kita. Namun sebenarnya tidak seperti ini dalam bentuk aslinya. Ruang di dalamnya masih luas. Kita dapat membagi kertas putih ini menjadi dua sisi, dan kita dapat memahami ruang dengan cara ini. Arcana Land ada di satu sisi, sedangkan kita di sisi lain. Kedua bagian ruang ini saling melengkapi dan tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Hanya jika kedua bagian tersebut digabungkan, barulah dunia ini dapat menjadi dunia yang nyata dan utuh. Xiao Luo menganggap penjelasannya membingungkan. Dia tidak pernah menyangka dunia akan menjadi seperti ini. Lalu ras macam apa klan Cahaya itu? Mereka adalah penguasa Arcana Land, mirip dengan pemerintahan negara kita, dan satu-satunya perbedaan adalah seluruh Arcana Land berada di bawah kekuasaan klan Cahaya. Klan Xiao adalah ras yang terlahir untuk bertarung, sedangkan klan Cahaya terlahir dengan kecenderungan yang sangat kuat terhadap kultivasi. Apakah kekuatan batin yang sebenarnya? Sejujurnya, apa yang disebut kekuatan batin sejati sama dengan kekuatan batin, tapi anggota klan Cahaya menyebutnya kekuatan batin sejati. Keduanya adalah hal yang sama. Elder Long dengan sabar menjelaskan kepada Xiao Luo satu persatu. Xiao Luo bertanya lagi, lalu bagaimana aku harus pergi ke Arcana Land? Ini sangat sederhana. Ketika Anda cukup kuat, Anda akan mampu merobek dan membuka kekosongan. Selama Anda melewati kehampaan yang kacau, yang oleh para ilmuwan disebut dimensi keempat, Anda akan mencapai Arcana Land, kata Elder Long. Master God of Chaos tinggal di dimensi keempat. Sebaiknya jangan membuatnya khawatir. Xiao Kuanren berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sangat takut pada Master God of Chaos. Penatua Long mengangguk. Ya, Master God of Chaos adalah penguasa dimensi keempat. Saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi saya pernah mendengar suaranya yang agung. Saya dapat berasumsi bahwa dia tidak lebih lemah dari saya. Tuan Dewa Kekacauan, Xiao Luo merasa terlalu banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini. Jika dia tidak mencapai tingkat kekuatan ini, dia mungkin tidak akan mengetahui asal-usul sebenarnya dari dunia ini selama hidupnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf besar Perancis, Descartes, semakin banyak dia belajar, semakin dia menyadari bahwa dia bodoh. Semakin tinggi penglihatan seseorang, semakin dia menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dipahami melalui akal sehat. Saya ingin segera meningkatkan kekuatan saya. Xiao Luo sekarang memiliki keinginan besar akan kekuatan. Tentu, saya sangat mengagumi orang-orang muda seperti Anda. Penatua Long mengelus janggutnya yang tidak ada lagi dan berkata sambil tersenyum, namun, saya tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat, jadi satu-satunya pilihan bagi Anda adalah pergi ke Gunung Tianshan. Gunung Tianshan, untuk menemukan guru Gu Qiansui. Xiao Luo tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya, apakah maksudmu Penatua Tianshan? Ya, dia adalah adik perempuanku dan pandai memupuk potensi kehebatan dalam tubuh seseorang. Karena kamu telah membangkitkan kekuatan garis keturunan klan Xiao, selama kamu memupuk dan meningkatkan kekuatan garis keturunanmu, kekuatanmu akan sebanding dengan 4 raja utama klan Cahaya, kata Penatua Long dan mengangguk dengan kaku. Tuan Gu Qiansui adalah adik perempuan penjaga. Pengungkapan itu mengejutkan Xiao Luo selama beberapa waktu sebelum dia sadar kembali. Dia sudah mengira tetua Tianshan adalah seseorang yang memiliki latar belakang yang kuat, tetapi dia tidak pernah mengira dia adalah adik perempuan dari wali. Sama seperti penjaganya, dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Sebelum pergi ke Tianshan, Xiao Luo menelepon Zhang Dasan dan adik perempuannya, Xiao Rui, dan menginstruksikan mereka untuk mengelola bengkel Luo dan Jin Yitang dengan baik. Adapun Su Xiaobei, dia memiliki Su Chanye dan Ibu Su, yang telah berubah drastis, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Dan Lady Poison, Fu Yiren, terbaring di peti mati kristal di gedung teknologi NSA, direndam dalam racun yang harum. Matanya terpejam, seperti kecantikan tidur, dan napasnya pendek. Penatua Long memberitahunya bahwa Fu Yiren memiliki kondisi fisik yang unik karena racun dalam tubuhnya. Dia tidak mati setelah menerima serangan telapak tangan itu. Sebaliknya, dia jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri, yang merupakan mekanisme pertahanan diri dari kondisi fisiknya dan perlu diberi nutrisi dengan racun. Hanya masalah waktu sebelum dia bangun. Hal ini membuat Xiao Luo merasa lebih yakin dan tidak terlalu bersalah. Berjalan bersama Ji Xiying menyusuri jalan utama markas NSA, Xiao Luo menundukkan kepalanya, mengerutkan kening saat memikirkan sesuatu. Dia memiliki keraguan tentang sistem yang telah menyatu dalam dirinya. Apa yang disebut kondisi sistem mengamuk adalah kondisi kebangkitan kekuatan garis keturunannya. Dan jika sistem terus mengulangi bahwa ini adalah hadiah, tetapi bukan kekuatan garis keturunan klan Xiao, lalu siapa pembohongnya? Apakah itu Xiao Kuanren dari desa Luo, atau sistemnya? Jawabannya jelas, sistemnya bohong. Pada awalnya, sistem tersebut mengklaim bahwa ia berasal dari alam semesta paralel yang teknologinya sudah ada 100.000 tahun lebih maju dari zamannya. Namun, jika itu terjadi 100.000 tahun ke depan, mengapa hal itu tidak bisa memberinya kemampuan untuk mengalahkan Raja Pedang dari klan Cahaya? Lagi pula, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia ini dengan mudah. Mungkinkah ada dalang di balik semua ini? Apa kebenarannya?
Xiao Luo mengerutkan kening. Ketika dia menceritakan kembali kemampuan yang dipertukarkan dalam sistem, dia menyadari bahwa sebagian besar dari mereka secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kekuatan. Meskipun ada ribuan kemampuan dalam sistem, kemampuan yang dia tebus tampaknya memiliki tren evolusi tertentu, dan itu untuk meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya, dia bahkan mendapatkan kekuatan terkuat yang bisa diberikan sistem kepadanya. Misalkan ada dalang di balik ini yang terus-menerus mendorongnya untuk menjadi lebih kuat. Lalu, apa tujuan dalang ini? Jika ada satu keyakinan yang selalu diyakini Xiao Luo, itu adalah Anda menuai apa yang Anda tabur. Akhir-akhir ini, dia agak bermasalah tentang bagaimana dia dan sistem bergabung menjadi satu kesatuan. Dan dalam beberapa kesempatan, ia bahkan mengontrol tindakannya. Sekarang dia memikirkannya, kekhawatirannya beralasan, dan dia menghindari menggunakannya jika dia bisa. Mi, aku ingin bertarung denganmu. Saat dia merenungkan masalah ini, sebuah tantangan mencapai telinganya. Xiao Luo mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria dengan potongan rambut berdengung menatapnya dengan mata seperti harimau. Tubuhnya yang kokoh berotot, dan tingkah lakunya menunjukkan agresi yang terang-terangan. Tapi wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan tampak seperti kehabisan napas. Jika seseorang hanya melihat kepalanya saja, orang tersebut akan dengan mudah dikira sebagai orang yang sakit parah. Ren Maohua, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Ji Xiying mendesis. Mereka memenuhi matanya dengan rasa jijik. Xiying, aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Sekalipun dunia ini kiamat, itu tidak bisa menghentikanku untuk mencintaimu. Demi Anda, saya tidak akan pernah mundur, tidak peduli seberapa kuat lawan saya. Ren Maohua mengungkapkan kekagumannya pada Ji Xiying, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Xiao Luo. Mi, datang dan berduel denganku. Hanya yang kuat yang pantas mendapatkan Xiying. Persetan, Xiao Luo menjawab, tidak terlalu menghormati penantangnya. Nada bicara Ren Maohua terdengar tenang, meskipun di dalam hati, dia begitu terintimidasi hingga dia berkeringat dingin saat mengingat saat Xiao Luo dipukuli. Namun, mengetahui bahwa Xiao Luo masih terluka dan baru saja bangun, dia yakin Xiao Luo belum pulih ke kondisi puncaknya. Itu sebabnya dia berani meneriaki Xiao Luo dan menantangnya berduel. Itu semua demi memenangkan hati Ji Xiying. Dia mengumpulkan keberaniannya dan tersenyum licik. Berhentilah berteriak di depan wajahku. Dalam kondisi dan tingkat kekuatanmu saat ini, prajurit peringkat B manapun dapat dengan mudah menghancurkanmu. Izinkan saya memperingatkan Anda, jika Anda tidak punya nyali untuk melawan saya, berhentilah mencoba merayu Xiying. Dia adalah wanita yang aku incar sebagai calon istriku. Mendengar kata-kata itu, Ji Xiying merasa malu sekaligus kesal. Dia telah menolak orang bodoh ini berkali-kali, dan setiap kali, dia menyatakan niatnya dengan sangat jelas. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk berfantasi. Namun, dia menolak menyerah dan terus mengejarnya tanpa henti. Kadang-kadang, dia bahkan merasa ingin mengundurkan diri dari posisinya sebagai petugas penghubung hanya untuk menghindari karakter menyeramkan tersebut untuk selamanya. Ren Maohua, jangan bicara omong kosong. Tidak ada kemungkinan hubungan di antara kita. Menyerah saja. Xiying, kamu telah mencuri hati dan jiwaku. Jika kamu membuatku menyerah, kamu memintaku mati, kata Ren Maohua sambil mengerutkan kening. Xiao Luo menyindir, kalau begitu, silakan mati saja. Ren Maohua memelototinya dan merengut, diam jika kamu tidak berani bertarung denganku. Awasi dirimu, kamu pecundang. Ren Maohua, aku merasakan kemarahan yang meningkat dalam diriku, jadi izinkan aku memberimu sedikit nasihat, jangan memprovokasiku, jika tidak. Kalau tidak, apa? Ren Maohua tersenyum puas. Dia yakin Xiao Luo sekarang masih lemah dan tidak akan mampu membela diri. Karena alasan inilah dia berani memprovokasi Xiao Luo, dan mendapatkan kembali mukanya dari pukulan yang dia terima sebelumnya. Dan tentu saja, ini adalah kesempatan baginya untuk memenangkan kembali hati si cantik, Xiying. Mi, kamu tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Cepat tinggalkan sisi Xiying. Dia sama baiknya dengan istriku. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Ren Maohua, kamu. Ji Xiying mengertakkan gigi karena marah. Apa yang dia katakan membuatnya merasa jijik. Calon istriku, Xiying, apa kamu tidak tahu bagaimana perasaanku? Aku tidak bisa tidur di malam hari, aku selalu merindukanmu dan memikirkanmu siang dan malam. Aku telah menggantung fotomu di seluruh dinding kamarku. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu dalam hidupku. Ren Maohua kembali mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam pada Ji Xiying. Dasar bajingan, berapa kali aku harus menolakmu sebelum kamu menyerah? Wajah Ji Xiying memerah karena marah. Menyerah, saya tidak bisa menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah dalam hidup saya. Aku bertekad menjadikanmu milikku. Ini adalah ambisi seumur hidup saya. Ren Maohua berkata dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Astaga, plus. Dalam sekejap, Xiao Luo tiba-tiba muncul di depan Ren Maohua. Tangan kanannya terulur seperti ular beludak dan menjepit tenggorokan Ren Maohua seperti penjepit baja. Xiao Luo mengangkat lengannya dan mengangkatnya dari tanah. Rasa panik membuat otak Ren Maohua mati rasa. Ren Maohua, apakah otakmu terisi air? Xiao Luo memelototinya seperti serigala gila. Atau kamu merasa hukuman yang kamu terima sebelumnya kurang berat? Apakah kamu membutuhkan aku untuk memberimu pelajaran lagi? Nada suara Xiao Luo kejam dan dingin. Ini mengejutkan Ren Maohua. Dia berpikir dalam hati, sialan, bukankah orang ini baru saja bangun dari koma setelah dipukuli setengah mati? Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Dia tersenyum dan mencoba menjelaskan, itu salah paham. Salah paham, Xiao Luo mencibir, menurutku ini bukan kesalahpahaman. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Luo melemparkan Ren Maohua sekitar 4 meter ke udara, dan sebelum dia menyentuh tanah, Xiao Luo menendang dadanya dengan kaki kanannya. Bam, kedengarannya seperti ledakan yang tumpul, dan Ren Maohua merasakan organ dalamnya berputar. Dia mengerang dan mengeluarkan seteguk darah saat dia membungkuk. Tendangan itu mengirimnya terbang kembali seperti bola meriam dan dia jatuh sejauh 10 meter. Mendesis, para anggota markas NSA yang mengawasi dari jauh tersentak. Pada awalnya, mereka mengira Xiao Luo masih lemah karena luka-lukanya, dan kekuatannya juga melemah. Namun dari apa yang baru saja mereka lihat, hal itu tidak terjadi sama sekali. Ren Maohua sudah selesai. Sus ha, plus sus ha, plus sus ha, plus. Xiao Luo bergerak seperti bayangan dan muncul di depan Ren Maohua. Dia menginjak dada Ren Maohua dan menatapnya, apakah kamu sudah bangun sekarang? Mi, itu salah paham, itu salah paham. Ren Maohua menangis, dan dia akhirnya mengerti apa arti pacaran dengan kematian. Dikatakan bahwa bagian belakang harimau tidak boleh disentuh. Dalam kasus Ren Maohua, dia menggunakan kakinya untuk menendang pantat harimau, dan itu 10 kali lebih berbahaya daripada menyentuhnya. Sepertinya aku sendiri belum cukup jelas. Xiao Luo berkata dengan nada mengejek sebelum dia menendang Ren Maohua lagi seperti bola karet.
Retakan, suara patah tulang terdengar, dan Ren Maohua melolong kesakitan yang luar biasa. Setelah ia mendarat di tumpukan, hidung dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Tapi sebelum dia bisa mengatur napas, Xiao Luo tiba-tiba muncul di hadapannya lagi. Izinkan saya bertanya sekali lagi, apakah kamu sudah bangun sekarang? Aku salah. Aku minta maaf, aku salah. Aku tahu, aku salah. Ren Maohua memegangi kaki Xiao Luo dan memohon belas kasihan. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan merengut, kamu masih belum bangun. Dia menghantamkan kakinya ke Ren Maohua lagi. Ditendang berulang kali, Ren Maohua mengalami trauma dan mengira dia akan mati. Dia sudah tidak bisa menghitung patah tulang di tubuhnya, dan rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya menangis seperti anak kecil. Aku tahu aku salah. Saya seharusnya tidak memiliki hasrat ual terhadap Si Ying. Aku seharusnya tidak melompat ke depanmu. Saya mohon, tolong berhenti menendang saya. Paru-paruku akan pecah. Ren Maohua hampir tidak bisa mengangkat kepalanya, memohon maaf pada Xiao Luo. Darah menetes dari hidung dan mulutnya, dan wajahnya berkerut kesakitan. Dia sangat ketakutan hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menyinggung roh jahat. Bagaimana dia bisa memprovokasi iblis seperti Xiao Luo? Seluruh anggota NSA yang menyaksikan kejadian tersebut dari jauh tetap diam. Mereka semua sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Xiao Luo hingga bulu kuduk berdiri. Itu tidak hanya kejam tetapi juga sangat kejam, dan mereka dengan tulus berdoa untuk Ren Maohua. Cukup. Seorang pria berpenampilan kuat muncul, itu adalah King Kong. Dia tahu dia harus menghentikan Xiao Luo, dan berkata, dia akan mati jika kamu terus menendangnya. Tenang, aku di sini. Jika dia berani menyerang Nightbird lagi, aku akan menjadi orang pertama yang melumpuhkannya. Baiklah, aku akan memberimu sedikit wajah. Xiao Luo menjawab dan mundur. Dia berhutang budi pada King Kong karena telah berusaha sekuat tenaga untuk membantunya di taman, dan dia menyerah. Selain itu, luka Ren Maohua terlihat sangat parah dan kemungkinan besar dia membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan untuk pulih. Xiao Luo berharap dia bisa kembali dari Arcana Land dalam 2 bulan. Dia berbalik dan berjalan menuju Ji Xiying. Tunggu aku kembali. Dia hanya menggumamkan 4 kata itu. Ji Xiying mengangguk sebagai jawaban. Dia sangat ingin menjadi simpanan Xiao Luo. Itu tidak akan mengganggunya jika dia tidak memiliki status apapun, dan saat dia mengangguk, dia tanpa sadar menyentuh gelang giok di pergelangan tangannya. Xiao Luo mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya. Wajah Ji Xiying memerah karena malu saat Ren Maohua menyaksikannya dengan rasa iri. Xiao Luo kemudian perlahan-lahan naik ke udara dan melayang seperti dewa. Bagi yang menyaksikannya, mereka merasakan dorongan aneh untuk membungkuk dan memujanya. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Bisakah seseorang melayang di udara tipis seperti ini tanpa bergantung pada alat terbang apapun? Apakah Mi telah berubah menjadi semacam dewa? Semua anggota NSA menjadi pucat saat melihat Xiao Luo melayang di udara, dan mereka tidak bisa menggambarkan keterkejutan yang mereka alami. King Kong dan Ji Xiying juga sama terkejutnya. Yang pertama telah melihat orang-orang dari klan cahaya melayang di udara, dan itu hanya beberapa hari, tapi Xiao Luo sudah menguasai teknik itu. Ren Maohua hampir tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya lagi. Dia hanya bisa terkesiap. Nenek moyangnya pasti bekerja lembur untuk membuatnya tetap hidup, atau bagaimana dia bisa selamat dari pertarungan dengan makhluk menakutkan seperti itu. Nak, kamu telah belajar terbang dalam waktu sesingkat itu. Bagus, saya yakin klan cahaya akan menyesali tindakan mereka, dan usus mereka akan segera berubah menjadi hijau. Dengan kekaguman yang besar, Elder Long meluncurkan dirinya ke udara dari markas NSA dan melayang di udara bersama Xiao Luo. Saat berikutnya, Xiao Kuanren juga bergabung dengan mereka, dan perlahan melayang di udara dengan ekspresi ceria di wajahnya. Luo, kemampuanmu untuk mempelajari sesuatu dengan cepat sungguh luar biasa, dia berkata. Xiao Luo hanya bisa tertawa mendengarnya. Dia menoleh ke Elder Long dan berkata, senior, ayo pergi sekarang. Baiklah, ayo pergi. Elder Long mengelus janggutnya yang tidak ada dan menjadi orang pertama yang berubah menjadi aliran cahaya, sebelum dia menatap ke arah Tianshan, sebuah gunung di suatu tempat di Yili, Xinjiang. Xiao Luo mengikuti di belakangnya, dan kemudian, Xiao Kuanren mengikuti mereka. Mereka bertiga terbang dengan cepat. Siapapun yang berada di darat yang tidak melihat ke atas dan mengamati, tidak akan bisa mengetahui bahwa 3 orang sedang terbang melintasi langit. Ya Tuhan, sekarang semua orang bisa terbang, pesawat terbang tidak diperlukan lagi. King Kong menyindir, menyeka keringat dingin di dahinya saat dia menatap ketiganya. Ji Xiying melihat ke langit saat Xiao Luo terbang. Dia berdoa dalam hati agar Xiao Luo kembali dengan selamat. Saat dia melewati gunung dan sungai dengan cepat dan terbang menembus awan putih, Xiao Luo melihat panorama pegunungan dan sungai yang luas di negara Hua. Biasanya ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan, tetapi Xiao Luo tidak punya waktu untuk menikmatinya. Penculikan Suli membebani hatinya. Dia hanya punya satu tujuan sekarang, dan itu adalah menjadi lebih kuat. Tianshan adalah salah satu dari 7 gunung terbesar di dunia ini. Membentang dari timur ke barat, membentang sepanjang 1.700 km dan mencakup area seluas sekitar 570.000 km persegi. Ada padang rumput, tebing, gunung tinggi, danau Tianqi, dan gunung bersalju besar di daerah tersebut. Xiao Luo dan kedua seniornya tiba di sekitar gunung sekitar 4 jam kemudian. Selain puncaknya yang tertutup salju sepanjang tahun, kawasan sekitarnya telah diubah menjadi tempat wisata. Melihat sapi dan domba yang merumput di padang rumput, Xiao Luo teringat Gu Qiansui menyebutkan bahwa dia biasa menangkap kambing dan memanggangnya. Mereka mendarat di puncak gunung bersalju. Angin sedingin es bertiup, dan cuaca di bawah 0 derajat Celcius. Ketiga pria itu mengenakan pakaian yang agak tipis dan tidak mengenakan jaket atau mantel tebal untuk menghangatkan diri. Namun karena mereka telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, mereka tidak lagi terpengaruh oleh hawa dingin dan hanya dapat menggunakan kekuatan internal untuk membentuk lapisan energi untuk menahan hawa dingin. Senior, di mana kita bisa menemukan tetua Tianshan? Xiao Luo bertanya pada Elder Long segera setelah dia mendarat. Di depan mereka ada pemandangan pegunungan bersalju, dan sepertinya tidak ada jejak manusia di sekitarnya. Orang tua ini juga tidak tahu, jadi biarkan orang tua ini berteriak dan coba panggil dia. Elder Long berdeham dan kemudian menyalurkan kekuatan internalnya untuk berteriak ke arah pegunungan bersalju di depannya. Adik perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan. Ini aku, kakak senior, kakak. Tolong tunjukkan dirimu, aku perlu bertemu denganmu, kamu. Suaranya bergema di setiap puncak, sudut, dan celah pegunungan yang luas. Suara menusuk yang nyaring dan kuat. Xiao Kuanren sedikit bingung dan bertanya, Elder Long, mengapa Anda harus mengulangi kata terakhir dari setiap kalimat 3 kali?
Ah, itu namanya gema. Ini membedakan status kehebatanku dari orang biasa. Jika saya tidak mengulanginya 3 kali, maka tidak ada perbedaan antara saya dan manusia biasa, jelas Penatua Long. Kata Xiao Luo, kata Xiao Kuanren. Penjelasannya yang tidak masuk akal membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Xiao Luo awalnya berpikir bahwa ini adalah bentuk komunikasi berkode yang dia lakukan dengan tetua Tianshan, tetapi ternyata dia menciptakan gema untuk memberikan dirinya kepribadian seorang master. Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya? Jangan bilang dia tidak mendengarku berteriak memanggilnya. Elder Long mengerutkan alisnya dan berdeham sekali lagi. Kemudian dia berteriak ke gunung bersalju sekali lagi, adik, adik, adik. Ini aku, kakak senior, kakak kawan. POW, sesosok muncul tepat di belakangnya seperti kilatan petir, menendang pantatnya. Suara Elder Long berhenti tiba-tiba, dan dia terjatuh di tanah yang tertutup salju. Xiao Luo dan Xiao Kuanren menatap sosok itu dengan heran. Itu adalah seorang wanita dengan tunik merah dan jubah hitam. Dia tampak seperti gadis berusia 17 tahun. Kulitnya sangat putih, pipinya kemerahan, dan rambutnya dikepang 3 ekor diikat dengan pita merah. Dan meskipun dia tampak seperti gadis cantik berusia 17 tahun, tubuhnya memancarkan aura kuno. Dasar orang tua bau yang menolak mati. Mengapa kamu berteriak seperti orang bodoh? Apakah Anda mencoba membuat longsoran salju? Gadis itu menunjuk ke arah Elder Long dan menegurnya dengan tegas. Elder Long segera bangkit dan mengelus janggutnya yang tidak ada, mempertahankan sikap ahlinya di depan Xiao Luo dan Xiao Kuanren. Dia tersenyum pada gadis itu dan berkata, adik junior, aku memiliki kendali mutlak atas kekuatanku, dan aku berani mengatakan bahwa aku tidak akan pernah menyebabkan longsoran salju. Namun begitu dia selesai berbicara, mereka mendengar suara gemuruh yang keras, dan tanah berguncang, telah terjadi longsoran salju. Melihat ke kejauhan, bertonton salju bergulung-gulung seperti binatang yang mengaum, menyerupai tsunami di tengah badai yang mengamuk. Itu sangat ganas dan perkasa. Kamu orang tua yang bodoh. Agak canggung bagi Penatua Long menerima teguran seperti itu dan wajahnya menjadi merah. Tapi ada hal lain yang lebih mengganggu Xiao Luo dan Xiao Kuanren daripada teguran lelaki tua itu. Itu bahkan bukan longsoran salju yang lebat. Mereka menatap dengan tidak percaya pada gadis di depan mereka, dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Mereka sangat terkejut. Apakah orang itu adalah adik junior Elder Long, Elder Tianshan? Bagaimana dia bisa menjadi seorang gadis biasa yang usianya tidak lebih dari 17 atau 18 tahun? Tapi siapa yang bisa menyalahkan mereka? Gelar Penatua Tianshan memberi mereka kesan bahwa orang tersebut adalah seorang pejuang tua dan perkasa. Jika Gu Qiansui tidak menyebutkannya sebelumnya, Xiao Luo akan berasumsi bahwa tetua Tianshan adalah seorang laki-laki. Namun meski mengetahui bahwa yang lebih tua adalah seorang wanita, hal itu tetap mengejutkannya, karena dia tidak akan pernah membayangkan Penatua Tianshan begitu muda dan menarik. Dia adalah suster muda penjaga dunia, dan itu berarti dia berasal dari generasi yang sama dengan mereka. Dia seharusnya berusia lebih dari 1000 tahun, namun dia tampak seperti gadis remaja. Apakah Penatua Tianshan memiliki teknik untuk mencapai awet muda? Dasar bodoh yang bermarga Long, ada urusan apa kamu di sini mengganggu latihan kultivasiku? Teriak tetua Tianshan dengan marah dengan tangan di pinggul. Tenang, dan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Elder Long berkata, lihatlah dirimu. Adik junior, sebagai sesama murid, bukankah Anda setuju bahwa kita harus mengkultivasi tubuh kita dengan tidak bermalas-malasan? Apa salahnya aku berada di sini? Hah, siapa yang kamu panggil kakak muda? Berhentilah berpura-pura dekat denganku. Jika bukan karena Anda, guru kami tidak akan meninggal secepat ini. Sejak guru meninggal, kami bukan lagi sesama murid. Kamu adalah musuh bebuyutanku, kata tetua Tianshan dengan sengit. Saudari junior, guru telah memberikan kepada saya semua teknik yang telah dia sempurnakan semata-mata untuk melindungi dunia ini. Dia sangat sadar bahwa dia hanya punya sedikit waktu tersisa, oleh karena itu, dia tidak punya alternatif lain, Penatua Long menjelaskan sambil menghela nafas. Berhentilah mengutarakan semua omong kosong ini. Guru mati karena kamu, tetapi kamu sepertinya tidak bisa mengakuinya. Sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, Penatua Tianshan berbalik dan berkata, karena suasana hati saya sedang baik, sebaiknya Anda bergegas dan pergi jauh. Aku tidak ingin melihatmu lebih lama lagi. Xiao Luo dan Xiao Kuanren menoleh untuk saling memandang dan keduanya berbagi pemikiran yang sama. Hubungan antara kedua murid itu tidak terlalu baik. Karena malu, wajah Elder Long memerah lagi karena penolakannya. Dalam perjalanan mereka ke Gunung Tianshan, dia mengatakan kepada Xiao Luo dan Xiao Kuanren bahwa hubungannya dengan sesama muridnya sangat baik dan satu hari terpisah terasa seperti 3 tahun baginya. Namun ketika dia tiba, tetua Tianshan hanya melontarkan kata-kata kasar padanya, dan dia merasa tidak enak pada saat itu. Elder Long memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia terbatuk sedikit untuk menutupi rasa malunya, dan berkata, adik junior, kakak seniormu ada di sini untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Apa yang begitu penting? Penatua Tianshan merespons dengan nada yang agak dingin ketika dia berbalik untuk menatapnya. Elder Long buru-buru memaksakan senyum. Dia memberi isyarat kepada Xiao Luo dan berkata, saya meminta bantuan kakak muda. Saya ingin Anda menggunakan teknik Anda untuk mengembangkan potensi tersembunyi pemuda ini. Senior, saya dengan hormat meminta bimbingan Anda. Xiao Luo maju selangkah dan berbicara dengan ramah, sambil membungkuk hormat kepada tetua Tianshan. Penatua Tianshan memandang Xiao Luo tanpa ekspresi. Kemudian, dia menoleh ke Elder Long dan mengejek, saya pikir Anda mengatakan itu adalah sesuatu yang penting. Jadi, kamu mencoba membuatku meningkatkan kekuatan juniormu. Itu benar, itu benar. Adik junior, tolong bantu saya. Saya bermaksud untuk menyerahkan tanggung jawab melindungi dunia ini kepadanya. Itu juga merupakan kata-kata terakhir guru sebelum dia berangkat ke dunia lain. Sebagai murid favoritnya, adalah tugasku untuk... Cukup, Penatua Tianshan melambaikan tangannya dan memotongnya. Penatua Long terkekeh sebagai tanggapan. Saudari junior tampak kesal dan berkata, berhenti menggunakan nama guru untuk menjelaskan semuanya. Dia mati karena kamu, oleh karena itu kamu tidak boleh menyebut namanya lagi. Adik junior, guru meninggal karena kita semua, kata Penatua Long dengan ekspresi sedikit sedih di wajahnya. Saya tidak ingin mendengarkan semua alasan Anda. Apakah Anda mengharapkan saya membantu junior Anda? Kalau begitu, kamu bisa terus bermimpi. Tiba-tiba, Penatua Tianshan melayang di udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke pegunungan bersalju yang luas. Adik junior, kamu tidak perlu sekejam ini. Kami selalu bisa membicarakan semuanya, teriak Elder Long setelahnya. Dia menatap Xiao Luo dan Xiao Kuanren sekilas sebelum dia mengejar Penatua Tianshan. Xiao Luo dan Xiao Kuanren memahami isyaratnya dan segera mengikutinya. Dengan latar belakang puncak bersalju yang menjulang tinggi, pemandangan mereka berempat terbang melintasi langit semakin menakjubkan. Itu membuat mereka tampak seperti dewa yang sebenarnya.
Mereka akhirnya berakhir di tebing. Ada sebuah gua tidak terlalu jauh dari tebing itu. Itu hampir mirip dengan gua monster di novel klasik, Journey to the West. Ada gerbang besar berpintu ganda yang mengamankan pintu masuk gua. Ketika tetua Tianshan mendarat, dia melambaikan tangannya sedikit, dan kedua pintu besar itu terbuka. Pintunya segera tertutup setelah dia memasuki gua. Pergi sekarang. Jika suasana hatiku memburuk, aku akan memenggal kepalamu dan melemparkannya ke tebing untuk memberi makan elang. Mereka bisa mendengar suara tetua Tianshan menggelegar dari dalam gua, dan suaranya terdengar sangat kejam. Penatua panjang, Xiao Kuanren sedikit gugup. Kemampuan tetua Tianshan untuk menjaga penampilan awet mudanya sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Jika dia memutuskan untuk menepati ancamannya dan mengambil nyawa mereka, Elder Long mungkin memiliki keterampilan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia dan Xiao Luo pasti akan bertemu dengan pembuatnya. Tetap tenang, Penatua Long mengangkat tangannya dan berkata, adik perempuan saya adalah contoh tipikal seseorang yang memiliki lidah setajam silet, namun berhati lembut. Dia memang telah membunuh banyak orang, tapi semua orang yang dia bunuh adalah penjahat keji. Kalian berdua bukanlah penjahat jahat. Jadi, tidak mungkin dia akan membunuh kalian berdua. Kemungkinan terbesar yang mungkin dia lakukan adalah mematahkan lengan dan kaki Anda. Itu semuanya. Patah lengan dan kaki, apakah itu berarti melumpuhkan keduanya? Tetap tenang, bagaimana mungkin mereka tetap tenang? Mendengar itu, Xiao Kuanren merasa jengkel. Apakah Penatua Long baru saja mengatakan, itu saja. Tampaknya patah lengan dan kaki hanyalah luka ringan, dan dia bertanya-tanya seberapa parah kelumpuhannya sebelum dia menganggapnya parah. Orang tua bermarga Long, sebaiknya kamu tidak berasumsi bahwa kamu mengenalku dengan baik. Jika bukan karena kekuatan dan kemampuanmu, aku pasti sudah mengubahmu menjadi daging cincang dan memberimu makan anjing. Suara tetua Tianshan terdengar dari dalam gua sekali lagi. Dia bahkan bisa mendengarnya. Penatua Long yang terkejut berkata, adik junior, kamu masih peduli dengan kakak seniormu. Anda telah menutup gerbangnya, namun Anda masih memperhatikan apa yang terjadi di sini. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya hanya memantau tindakan Anda. Jika kamu berani mengacaukan area di luar guaku, aku akan memastikan aku mengakhiri hidupmu yang tidak berharga itu. Dia membungkamnya dengan satu pernyataan itu. Xiao Kuanren berpikir bahwa Elder Long tidak dapat diandalkan seperti yang dia harapkan. Mereka telah datang jauh-jauh ke sini, tetapi sekarang perjalanan itu terasa sia-sia. Saat itu, Xiao Luo berjalan menuju pintu masuk gua dan berhenti sekitar 10 meter. Dia berlutut dan memohon kepada Penatua Tianshan, senior, saya mohon. Tolong, kamu harus membantuku. Jika tidak, aku akan tetap berlutut dalam posisi ini sampai kamu melakukannya. Junior, kamu pasti sudah terlalu banyak menonton drama, apakah hidup ini begitu sederhana sehingga mengharapkan emas setiap kali kamu berlutut? Aku paling membenci orang sepertimu. Jangan berpikir bahwa saya akan tersentuh dengan apa yang Anda lakukan. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang, itu tidak akan berhasil pada saya. Ejekan sarkastik Tianshan Elder terdengar dari luar gua. Xiao Luo tertawa dalam hati dan matanya menunjukkan tekad, karena apa yang dikatakan tetua Tianshan tidak mengganggunya. Dia menyentuh kepalanya ke tanah dan terus memohon, senior, tolong bantu saya. Sepanjang hidupnya, selain orang tua dan kakek neneknya, Xiao Luo belum pernah bersujud kepada orang lain sebelumnya. Dan di sini dia bersujud kepada tetua Tianshan. Pada saat ini, berlutut dan bersujud tidak berarti apa-apa bagi Xiao Luo. Dia bertekad untuk meminta tetua Tianshan membantunya mencapai kemampuan menyelamatkan wanitanya, dan dia tidak akan ragu untuk memberikan nyawanya demi Suli. Ketulusan dan tekad Xiao Luo terlihat jelas bagi mereka yang ada di sana. Penatua Tianshan menahan diri untuk tidak melontarkan komentar sarkastik lagi. Selain suara angin menderu, suasana hening total. Saya harus menjadi lebih kuat, saya harus. Itulah satu-satunya tujuan Xiao Luo. Dia telah berlutut di luar gua tetua Tianshan selama 7 hari tanpa makanan atau minuman. Dia bahkan tidak bergerak, dan sorot matanya tetap tegas. Xiao Kuanren mengkhawatirkannya dan ingin memberinya air atau makanan, tapi Penatua Long menghentikannya. Saya akan sangat kecewa padanya jika dia ingin menjadi lebih kuat, tetapi tidak mampu menahan hal seperti ini. Elder Long mengulurkan tangan dan mengambil sepotong daging kambing panggang, jelas menikmati makanannya. Dia pandai berkata-kata dan bahkan membujuk Xiao Kuanren untuk membangun pergola untuknya. Itu bukan untuk menghalangi angin, tapi untuk melindunginya dari turunnya salju. Lu, Xiao Kuanren memandang Xiao Luo dengan cemas sambil berbisik pada dirinya sendiri. Elder Long, apakah Elder Tianshan akan setuju untuk membantu Luo? Dia bertanya. Ini akan sulit. Elder Long menggelengkan kepalanya dan tidak menyembunyikan kebenaran dari Xiao Kuanren. Adik perempuanku mungkin memiliki lidah yang tajam dan hati yang lembut. Tapi saat dia sedang dalam suasana hati yang kejam, meski Xiao Luo terus berlutut sampai dia diambang kematian, itu mungkin masih belum cukup untuk menggerakkannya, katanya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Xiao Kuanren bertanya dan langsung terlihat gelisah setelah mendengar itu. Jika Xiao Luo berlutut sampai mati, bagaimana dia menghadapi pasangan, Xiao Ziyuan dan Hua Heiying, ketika dia kembali? Klan Xiao akhirnya menemukan seorang keturunan yang dapat sepenuhnya membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka. Klan Xiao akan sangat rugi jika Xiao Luo mati di sini. Tenangkan dirimu, Anda telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Mengapa Anda bersikap seperti orang yang khawatir setiap kali menghadapi masalah? Pernahkah Anda mendengar ungkapan, seseorang dapat mencapai apapun dengan usaha? Penatua Long mengelus janggutnya yang tidak ada dan berkata, setiap orang memiliki takdir. Apakah kakak mudaku akan membantunya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan dan kekayaan Xiao Luo. Xiao Kuanren menganggukkan kepalanya. Dia dan Xiao Luo sama-sama anggota klan Xiao dan darah klan Xiao mengalir melalui mereka, oleh karena itu, sulit bagi Xiao Kuanren untuk tetap setenang Penatua Long. Xiao Kuanren sangat prihatin saat dia melihat Xiao Luo berlutut selama 7 hari 7 malam tanpa minum atau makan. Pada sore hari ke-8, salju mulai turun lagi. Dengan es dan salju yang berputar-putar, angin dingin membelah udara tanpa ampun, dan seluruh tempat menjadi putih dan beku. Di sana-sini, bebatuan terlihat menonjol di balik salju. Xiao Luo terus berlutut di tanah. Lapisan salju tebal menutupi tubuhnya, dan kristal es kecil terbentuk di ujung rambutnya. Jika seseorang melihatnya dari kejauhan, dia akan mengira dia adalah tumpukan salju berbentuk manusia. Tunggu, ada seseorang di sini. Elder Long benar-benar bisa merasakan aura lain di gunung yang dipenuhi salju. Sepertinya ada 2. Mereka berjalan ke arah kita, Xiao Kuanren menyela. Ledakan, pintu gua terbuka, dan tetua Tianshan keluar dari dalam. Dia membubung dengan anggun ke langit dan melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, wajahnya yang kekanak-kanakan dan tampak muda tampak gembira. Dia berseru, itu adalah murid saya. Dia kembali. 10 hari yang lalu, dia menerima kabar bahwa muridnya akan kembali ke gua.
Sejak itu, suasana hatinya ceria. Setelah menunggu 10 hari, muridnya akhirnya berhasil kembali. Dia merasa sangat senang dan gembira. Murid, apakah itu Gu Qiansui? Tubuh Xiao Luo dalam kondisi lemah. Dalam 8 hari terakhir, dia telah menggunakan banyak energi internal untuk melindungi dirinya dari hawa dingin. Dia tidak mengonsumsi makanan untuk mengisi kembali semua energi yang telah dia gunakan. Dia merasa lelah dan hampir tidak bisa merasakan lengan dan kakinya. Ketika dia mendengar Penatua Tianshan menyebut muridnya, dia tidak bisa tidak memikirkan Gu Qiansui. Penatua Tianshan mendarat di tanah di depannya. Dia memandangnya dan agak bingung. Dia ingin mengatakan sesuatu yang sarkastik tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dengan cara kuno yang kejam, dia berkata dengan suara mudanya, dasar bocah nakal, menyerah. Bahkan jika kamu berlutut sampai mati, aku tidak akan tergerak. Senior, tolong bantu aku. Xiao Luo memohon dengan nada tulus tanpa menanggapi apa yang dia katakan padanya. Cek, keras kepala sekali. Saya tidak mau repot-repot menghibur bocah nakal seperti Anda, ejek Tianshan Elder. Saat itu, dua gadis muncul di hadapan mereka, keduanya mengenakan jaket tebal berbulu. Gadis di sebelah kiri tampak menyendiri. Dia memiliki wajah cantik yang terlihat agak dingin. Itu adalah tampilan yang menyulitkan seseorang untuk mendekatinya. Kulitnya kemerahan, dan itu melengkapi jaket putih yang dikenakannya. Dia tinggi dan langsing serta memiliki sepasang mata yang dalam dan indah di wajahnya yang lembut. Dia memancarkan kepribadian yang luar biasa. Sekali melihatnya dan kata-kata, cinta pertama, mungkin akan muncul di benak setiap pria. Itu memang Gu Qiansui. Di sebelah kanan adalah adiknya, Gu Qianlin. Dia mengenakan jaket berbulu oranye. Gu Qianlin tidak terlihat agresif karena dia tidak mengenakan seragam polisi. Dengan pakaian biasa, dia lebih terlihat seperti wanita muda pada umumnya. Menguasai, Gu Qiansui dapat melihat tetua Tianshan dari jauh dan dia melambai kepada gurunya dengan penuh semangat. Penatua Tianshan balas melambai dengan penuh semangat dan senyum cerah di wajahnya. Kemudian dia berbalik ke arah Elder Long dengan peringatan. Orang tua bermarga Long, muridku sudah kembali. Sebaiknya kamu tidak membuat terlalu banyak keributan, atau aku tidak akan melepaskanmu jika dia marah. Adik junior, pikirkan tentang apa yang baru saja kamu katakan. Dia adalah muridmu. Itu akan menjadikanku pamannya. Mengapa saya membuatnya kesal? Selain itu, berbicara dengan gadis-gadis muda adalah keahlianku, jawab Elder Long dan tertawa gembira. Diam, teriak Penatua Tianshan. Elder Long mengangkat alisnya dan menutup mulutnya. Dia tidak punya pilihan. Dia membutuhkan bantuan penyihir itu. Dia tahu dia tidak punya pilihan selain melanjutkan dan tetap tenang selama periode itu. Tidak lama kemudian, Gu Qiansui dan Gu Qianlin tiba dan berdiri tepat di depan gua. Gu Qiansui memiliki hubungan dekat dengan tetua Tianshan. Begitu mereka bertemu, mereka berpelukan erat. Salju kecil, gadis bodoh. Mengapa kamu terlihat jauh lebih kurus? Apakah kamu tidak makan enak saat jauh dari pegunungan ini? Orang dapat melihat cinta yang dimiliki mata tetua Tianshan terhadap gadis itu. Dia telah membesarkan Gu Qiansui, dan hubungannya dengan gadis itu adalah antara ibu dan anak perempuannya. Pemandangan yang agak aneh, karena ekspresi kasih sayang keibuan yang dia berikan terlihat lebih cocok untuk wajah seorang wanita berusia 40 atau 50 tahun. Sebaliknya, itu adalah wajah seorang wanita yang terlihat tidak lebih tua dari seorang remaja. Gu Qiansui menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan gurunya. Dia memeluk Penatua Tianshan dengan erat dan berkata, Guru, saya merindukanmu. Gadis bodoh, Penatua Tianshan menepuk punggungnya. Melihat murid kesayangannya sekali lagi, tak heran dia begitu bersemangat. Air mata mengalir di matanya. Setelah Gu Qiansui dan tetua Tianshan mengenang beberapa saat, Gu Qianlin menarik Gu Qiansui lebih dekat ke arahnya. Salju kecil, jadi itu tuanmu, tetua Tianshan. Dia berbisik. Jawab Gu Qiansui dengan anggukan. Kenapa dia terlihat seumuran denganmu? Gu Qianlin sangat terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa gadis berwajah muda yang berdiri di depannya adalah guru saudara perempuannya, tetua Tianshan. Gu Qiansui menjelaskan, keahlian guruku tidak ada bandingannya. Dia memiliki metodenya sendiri untuk mencapai awet muda. Awet muda, keabadian. Gu Qianlin sangat terkejut. Sebagai seorang polwan di era modern ini, tidak mungkin ia bisa menerima hal mistis seperti itu. Keabadian hanyalah fantasi yang tidak realistis. Bagaimana hal itu bisa tercapai? Selama seseorang masih menjadi manusia, maka orang tersebut akan mengalami hidup dan mati. Tidak ada pengecualian, namun melihat tetua Tianshan membuktikan sebaliknya, dan menghilangkan keyakinannya. Awet muda, tidak ada seorang pun yang akan mempercayai hal seperti itu. Gadis kecil, masih banyak hal yang belum kamu sadari di dunia ini. Jangan berperilaku seperti katak di dalam sumur. Percayalah bahwa semua yang Anda lihat adalah apa adanya, kata Penatua Tianshan kepada Gu Qianlin. Dia berbicara dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Ada kesan kebijaksanaan yang luar biasa pada orang berpenampilan awet muda ini. Seekor katak di dalam sumur. Gu Qianlin, sebagai wanita sombong, tidak menerima nada merendahkan seperti itu dari seorang gadis yang terlihat tidak lebih tua dari 17 atau 18 tahun. Dia menolak untuk tunduk pada apa yang dia anggap sebagai penghinaan, meskipun dia tahu itu adalah tetua Tianshan. Saya mungkin tidak mengalami atau mengalami kesulitan, namun saya telah melihat banyak hal dalam hidup dan hampir tidak ada hal di dunia ini yang tidak saya kenal, jawabnya. Saudari, Gu Qiansui menggelengkan kepalanya dan menarik lengan baju adiknya untuk memperingatkannya agar tidak bersikap kasar kepada tuannya. Bahkan jika apa yang baru saja dikatakan oleh orang yang lebih tua tidak masuk akal, sebagai seorang junior, seseorang harus tetap menunjukkan rasa hormat dan hormat. Tapi Penatua Tianshan menyukai junior arogan yang mencoba mempermalukannya. Dia mengangkat sudut bibirnya menjadi senyuman licik dan berkata, oh, apakah begitu? Lalu bisakah Anda mencoba menjelaskan kepada saya mengapa semua kepingan salju ini tiba-tiba berhenti jatuh ke tanah? Hentikan agar kepingan salju tidak jatuh. Lelucon macam apa ini? Dalam cuaca seperti ini, apakah menurut Anda dapat menghentikan turunnya salju hanya karena Anda membuka? Gu Qianlin mencoba berdebat, tetapi saat dia hendak menyelesaikan kalimatnya, suaranya menghilang. Tiba-tiba, kepingan salju benar-benar berhenti berjatuhan, dan semuanya tampak seperti gambar diam. Waktu dan ruang sepertinya telah berhenti pada saat itu juga. Apa yang terjadi di sini? Mata Gu Qianlin terbuka lebar. Dia melihat ke langit, menolak untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa demikian? Seolah-olah ada medan energi tak kasat mata yang mencegah kepingan salju berjatuhan, dan kepingan salju itu tetap melayang di udara. Sulit membayangkan hal seperti ini mungkin terjadi dan benar-benar mengubah pemahamannya tentang dunia tempat dia tinggal. Melihat, Anda bahkan tidak dapat menjelaskan apa yang Anda lihat sekarang, namun Anda berani mengatakan bahwa Anda telah melihat semuanya. Penatua Tianshan berkata dengan nada mengejek sebelum dia membalikkan telapak tangannya, dan kepingan salju mulai berjatuhan sekali lagi. Semuanya secara ajaib kembali normal.
Gu Qianlin benar-benar pingsan ketika dia menyadari bahwa gadis yang tampak muda inilah yang bertanggung jawab atas apa yang baru saja terjadi. Dia bisa mengendalikan cuaca dan bahkan melumpuhkan kepingan salju di udara. Sulit membayangkan kemampuan seperti itu ada, sungguh luar biasa. Jika dia tidak menyaksikan ini secara langsung, tidak mungkin dia percaya hal seperti ini mungkin terjadi. Pada saat itu, mata Gu Qiansui tertuju pada tumpukan salju mirip manusia di kejauhan, tepat di depan gua. Dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah seseorang yang berlutut di tanah tanpa bergerak, dan yang mengejutkannya adalah dialah pria yang mendapat tempat di hatinya. Xiao Luo, dia mulai berlari ke arahnya. Ketika dia memastikan bahwa itu memang Xiao Luo, matanya menjadi merah, dan dia berkata, Xiao Luo, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu terlihat sangat menyedihkan? Bangunlah dengan cepat, berhentilah berlutut di tanah. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menolak bantuannya saat dia mencoba menariknya. Dia tersenyum sedih dan berkata, ada sesuatu yang aku perlu bantuan tuanmu. Apa masalahnya? Mengapa kamu harus berlutut dalam cuaca dingin? Bisakah kamu bangun saja? Air mata terus mengalir di wajah Gu Qiansui. Dia tidak tega melihat Xiao Luo menderita seperti ini. Di matanya, Xiao Luo selalu menjadi pria yang mampu mengatasi apapun. Jadi bagaimana bisa pria seperti dia berlutut di tanah di depannya? Itu membuatnya patah hati. Xiao Luo menggelengkan kepalanya lagi, dan dia tidak akan goyah. Dia membutuhkan bantuan tuannya untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Luo, itu kamu. Gu Qianlin tidak dapat membayangkan bahwa ada seorang pria di dalam tumpukan salju, dan dia bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa itu adalah Xiao Luo. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, mengapa kemanapun aku pergi, entah bagaimana aku selalu menabrakmu. Aku memperingatkanmu, menjauhlah dari adik perempuanku. Kamu sudah menikah, jadi berhentilah mencoba menghancurkan hidup adikku. Melihat betapa berbedanya reaksi para suster terhadap Xiao Luo, Penatua Long dan Xiao Kuanren saling memandang dan senyuman cerdas terbentuk di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Penatua Tianxian benar-benar memuja muridnya, dan ini memberikan peluang besar bagi mereka karena mereka sekarang tahu bahwa dia menyukai Xiao Luo. Raut wajah tetua Tianxian sedikit berubah. Dia segera berjalan menuju Gu Qiansui dan bertanya, salju kecil, apakah kamu mengenalnya? Tuan, dia, milikku, kekasihmu. Sebelum Gu Qiansui dapat menyelesaikan kalimatnya, Penatua Long sudah berjalan ke arahnya dengan tangan di belakang punggung dan menyelesaikan kalimatnya untuknya. Sayang, warna wajah tetua Tianxian berubah saat dia menatap ke arah tetua Long, dan dia berteriak, orang tua bermarga Long, sebaiknya kau berhenti mengutarakan omong kosong, jika tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Adik junior, kenapa kamu terkejut? Saya yakin Anda lebih akrab dengan hubungan seperti ini daripada saya. Patua Long mengelus janggutnya yang tidak ada dan menatap Gu Qiansui. Gadis kecil, begitu kamu melihat Xiao Luo berlutut di tanah, kamu sangat kesal hingga air mata mengalir di wajahmu. Jika dia bukan kekasihmu, lalu siapakah dia bagimu? Jika kamu bertanya padaku, itu hanya takdir, dan Tuhan menyuruhmu untuk membantu Xiao Luo. Hah, aku akan meludahkan dahak kental ke seluruh wajahmu. Dasar bajingan tua, yang pernah Anda lakukan hanyalah mencoba membodohi saya, tetua Tianxian merengut. Adik junior, kenapa selalu meragukanku? Elder Long mengerutkan alisnya, lalu berjabat tangan dengan Gu Qiansui. Gadis kecil, kamu sangat cantik. Saya senior majikanmu. Oleh karena itu, dalam hal pangkat, Anda harus memanggil saya sebagai paman tertua, katanya. Gu Qiansui tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Penatua Tianxian. Salju kecil, abaikan saja dia. Dia orang tua yang bodoh. Paman besar apa yang dia bicarakan? Dia berbohong padamu, kata Penatua Tianxian sambil meletakkan tangannya di depan dada. Wajah Elder Long memerah, dan dia berkata, adik junior, mengapa kamu begitu tidak sopan? Setiap kali Anda membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, kalimat Anda dipenuhi dengan kata-kata kasar. Anda akan menyesatkan gadis kecil ini. Bahkan jika kamu tidak melakukannya, kamu memberikan pengaruh buruk kepada orang tua sepertiku. Jingan, kata Penatua Tianxian dan menjabat tangannya dengan tidak sabar. Memiliki penampilan seorang gadis muda yang lembut memberi kesan pada semua orang bahwa dia adalah orang yang lincah dan ceria, namun kata-kata dan tindakannya tidak demikian. Kontras yang begitu jelas membuat orang yang melihatnya merasa tidak nyaman. Salju kecil, ikuti aku masuk. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Tuan, bisakah Anda? Gu Qiansui segera berlutut di tanah dan menunjuk ke arah Xiao Luo. Dia berusaha membuat tuannya membantu Xiao Luo. Penatua Tianxian tidak marah tetapi menghela nafas dan berkata, masuklah dulu, dan kita akan bicara. Oke, Gu Qiansui menyeka air mata dari wajahnya, lalu menoleh ke arah Xiao Luo dan berkata, Xiao Luo, aku akan membujuk tuanku untuk membantumu. Xiao Luo tidak mengatakan apa-apa tetapi menunjukkan senyuman penuh rasa terima kasih padanya. Setelah Gu Qiansui memasuki gua bersama tetua Tianxian, Gu Qianlin melampiaskannya pada Xiao Luo. Kamu besar, tahukah kamu betapa sakitnya adik perempuanku ketika dia mengetahui bahwa kamu menikah dengan superstar wanita itu, Suli? Apa yang kamu lakukan padanya? Ramuan ajaib macam apa yang kamu berikan padanya sampai dia begitu tergila-gila padamu? Pergilah, Xiao Luo menggeram. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Gu Qianlin. Dia membencinya dan tidak mau bicara sama sekali. Gu Qianlin tidak bergeming, dan malah membalas dengan tatapan tak kenal takut, dan berkata, aku tahu kemampuan kungfumu bagus, dan kamu bisa membunuh siapapun yang kamu inginkan dengan mudah. Tapi aku tidak takut padamu. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, menjauhlah dari adik perempuanku. Saya tidak ingin melihatnya menangis dan tidak ingin mendengar dia menyebutkan kembali ke Tianxian untuk tinggal di sini. Dia sudah dewasa sekarang, dan inilah saatnya dia menjalani hidupnya sendiri. Sudah waktunya baginya untuk berhenti membuang-buang waktunya di sini hanya memandangi pegunungan bersalju setiap hari. Dia menyia-nyiakan masa mudanya di tempat sialan ini. Aku sudah menyuruhmu pergi, bukan? Apakah kamu tidak mendengarnya? Suara Xiao Luo mengancam dan matanya melotot seperti serigala. Tatapannya membuat tulang punggung Gu Qianlin merinding, dan dia tanpa sadar mundur 3 langkah. Saat dia melihat ekspresi cemberut Xiao Luo, Gu Qianlin kehilangan keberaniannya dan mundur diam-diam. Itu tidak lebih dari keberanian ketika dia mengatakan bahwa dia tidak takut pada Xiao Luo. Bagaimana seorang petugas polisi biasa seperti dia bisa melawan pejuang menakutkan seperti Xiao Luo? Penatua Tianxian menanyai Gu Qiansui tentang hubungannya dengan Xiao Luo di dalam gua. Salju kecil, katakan yang sebenarnya pada tuanmu, apakah kamu menyukai bocah cilik di luar sana? Penatua Tianxian bertanya dengan nada prihatin. Dia sepertinya tidak akan menegur Gu Qiansui. Wajah Gu Qiansui menjadi sedikit merah, dan setelah memikirkannya sebentar, dia menganggukkan kepalanya, dan mengakui perasaannya kepada tuannya, Kapan ini terjadi, kenapa aku tidak pernah mendengarmu menyebutkannya? Kata tetua Tianxian dan sedikit mengernyitkan alisnya.
Itu terjadi pada saat saya bergabung dengan akademi untuk menjadi petugas polisi setelah saya meninggalkan pegunungan. Gu Qiansui mengerucutkan bibir merahnya, lalu berlutut dan memohon, "Guru, tolong bantu dia. Aku memohon Anda." Penatua Tianxian memandangnya dengan tegas, lalu menghela nafas dan berkata, "Dasar gadis bodoh. Anda sudah berlutut dan memohon padanya. Sepertinya ini adalah takdir. Baiklah, baiklah, kalau begitu aku akan membantunya." "Terima kasih Tuan. Saya sangat bersyukur. Terima kasih, Guru." Gu Qiansui berkata dengan gembira. "Tetapi saya punya syarat, kalian berdua harus menikah," tambah tetua Tianxian. "Menikah?" Mata Gu Qiansui terbuka lebar, dan ini benar-benar membuatnya lengah. "Mengapa? Apakah kamu tidak bersedia? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menyukainya?" Penatua Tianxian mengerutkan alisnya. "Aku memang menyukainya, tapi..." Gu Qiansui berkata dengan kepala tertunduk, "Tuan, dia sudah menikah." Penatua Tianxian menatapnya, "Jadi bagaimana jika dia sudah menikah? Bukankah setiap pria di luar sana memiliki setidaknya 3 istri dan 4 selir?" "Guru, kita tidak lagi hidup di zaman kuno." Gu Qiansui menjawab dengan lembut. Dia tahu bahwa pola pikir tuannya masih terjebak dalam masyarakat kuno itu. "Saya tidak peduli zaman apa sekarang. Jika kamu ingin aku membantunya, maka dia harus menikahimu. Jika ayahmu mempunyai pendapat lain mengenai masalah ini, mintalah dia untuk datang ke Tianxian dan menemui saya secara pribadi. Saya sudah memutuskan untuk Anda mengenai masalah ini." Penatua Tianxian menepuk pahanya dan berdiri. Dia meraih tangan Gu Qiansui, "Ayo pergi, kita akan berdiskusi dengan bocah cilik itu sekarang." "Tuan, Tuan." Gu Qiansui dengan paksa diseret keluar dari gua, dan mengharapkan bagaimana tuannya akan mendiskusikan pernikahannya, dia menjadi malu dan wajahnya memerah. Bocah kecil itu telah berlutut di sana selama 7 hari 7 malam. Dia bahkan tidak minum atau makan. "Saya mengaguminya. Pria seperti dia layak bersama muridku," kata Penatua Tianxian sambil menyeret Gu Qiansui keluar. Ledakan, pintu gua terbuka. Penatua Tianxian menyeret Gu Qiansui yang berwajah merah keluar dan berjalan menuju Xiao Luo. Berbicara dengan cara kuno, dia berkata, "Dasar bocah nakal, apakah kamu ingin aku memberimu jalan keluar?" "Elder, tolong ajari saya," jawab Xiao Luo dan matanya bersinar karena kegembiraan. Penatua Tianxian menarik Gu Qiansui ke depan, dan berkata, "Menikahlah dengan gadis ini, dan saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda." Gu Qiansui terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya dan bersembunyi di belakang tuannya seperti anak rusa karena terkejut. Meskipun pipinya terasa hangat, di dalam hatinya dia senang dan bahkan merasakan sedikit kegembiraan. Menikah dengan Gu Qiansui, Xiao Luo benar-benar tercengang. Dia menatap Gu Qiansui, yang masih bersembunyi di balik tetua Tianxian, dan tidak tahu harus menjawab apa. "Mustahil, bagaimana adik perempuanku bisa menikah dengannya? Dia sudah menikah, ini tidak mungkin. Penatua Tianxian, Anda mungkin adalah majikan dari adik perempuan saya, tetapi Anda tidak berhak membuat pengaturan seperti itu untuknya. Ini akan mempengaruhi hidupnya. Kamu harus mendapatkan persetujuan dari orang tuaku dan aku," kata Gu Qianlin sambil kehilangan kendali atas emosinya. Dia tidak pernah menyangka situasinya akan menjadi seperti ini, dan tidak mungkin dia membiarkan adik perempuannya menikah dengan pria seperti Xiao Luo. Dia adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. "Kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun di sini, diamlah." Tetua Tianxian memelototinya dengan dingin, lalu menggunakan jari-jarinya untuk menciptakan kekuatan yang menyerang tubuh Gu Qianlin. Gu Qianlin tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Seolah-olah seluruh tubuhnya membatu dan membeku di satu tempat. Dia merasakan hawa dingin yang mengerikan ketika dia menyadari bahwa ini mirip dengan jenis kungfu dalam drama seni bela diri yang memungkinkan seseorang menyerang titik vital orang lain dan melumpuhkan orang tersebut. Tetap saja, sulit dipercaya bahwa hal itu terjadi di kehidupan nyata, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut. "Dasar bocah nakal, apakah kamu akan menyetujuinya? Bisakah kamu cepat memberiku jawaban?" Tetua Tianxian mendesis. "Elder, saya sudah menikah," kata Xiao Luo. "Bodoh, apa menurutmu aku belum mengetahuinya? Anda sebaiknya tidak menganggap remeh pertimbangan saya ini. Muridku mungkin tidak begitu cantik sehingga dia bisa mempermalukan bunga, juga tidak akan menyebabkan jatuhnya seluruh kota dalam sekejap, tapi dia masih lebih anggun, dan cantik daripada kebanyakan gadis di dunia, dataran di bawah pegunungan ini. Anggaplah dirimu beruntung karena bisa menikahinya, dan kamu sebaiknya tahu di mana posisimu," kata Penatua Tianxian. Gu Qiansui, yang berada tepat di belakang tuannya, dengan cepat menggenggam lengan bajunya. Penatua Tianxian telah memberikan begitu banyak pujian sehingga dia benar-benar malu dan merasa ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya jika dia bisa. Xiao Luo tersenyum sedih dan berkata, "Seperti yang kamu katakan, karena Qiansui jauh lebih baik, aku tidak ingin mencemari kualitasnya. Aku bahkan tidak berani memiliki pemikiran intim apapun terhadapnya, sebaliknya, aku meminta maaf padamu." "Maafkan, kakiku, dasar bocah nakal, sebaiknya kamu belajar bersyukur. Saya sudah mengatakan bahwa selama Anda menikah dengan murid saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Kalau tidak, saya tidak peduli bahkan jika Anda berlutut sampai mati, saya tidak akan membantu Anda apapun yang terjadi," kata Penatua Tianxian. Xiao Luo berada dalam kebingungan, karena meskipun dia hanya menyebutkan pernikahannya dengan Suli, ada juga Ji Xiying, dan baru-baru ini, Nyonya Racun juga. Jadi, tidak mungkin dia bisa menyesatkan Gu Qiansui karena dia adalah gadis yang baik. Tapi Penatua Tianxian sudah menjelaskannya, dan dia sepertinya tidak bisa membuat keputusan saat ini. Dia berjanji, "Adik perempuan, aku akan mengatakannya atas namanya." Pada saat itu, Elder Long dengan riang berjalan menuju Xiao Luo dari tempat penampungan sementara. Seperti seorang pengikut, Xiao Kuanren mengikuti di belakang Elder Long, dan ketika dia mencapai Xiao Luo, dia merendahkan dirinya dan berbisik ke telinganya, "Luo, dengarkan kakek tua dan terima saja tangannya untuk menikah. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang baik. Ketika kakek tua seusiamu, aku punya lebih dari 10 gadis di sekitarku, jadi dibandingkan denganku, kamu jauh tertinggal." "Kakek tua, aku." Xiao Luo sejujurnya tidak bisa berkata-kata. Dia memandang seniornya dan berpikir, "Yah, kamu hidup dalam masyarakat feodal semasa muda, jadi jelas tidak apa-apa jika mempunyai banyak istri. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini, dan orang tuaku membesarkanku untuk percaya pada monogami, jadi tidak mungkin aku mengubah cara hidupku. Adik junior, jika kamu melihat wajah kedua bayi ini, kamu akan tahu bahwa mereka adalah pasangan serasi yang dibuat di surga. Sudah ditakdirkan bahwa mereka akan bergantung satu sama lain, jadi aku akan memutuskan untuknya menikah. Mari kita nikahkan kedua bayi ini hari ini, dan mereka bisa mengucapkan sumpah mereka di kamar pengantin malam ini." Elder Long mengumumkan, lalu memperkenalkan Xiao Kuanren kepada Elder Tianxian. Orang ini adalah kakek tua Xiao Luo dan dapat dianggap sebagai orang tua baginya.
Dengan adanya dia, tidak masalah meskipun Xiao Luo tidak menyetujuinya. Apakah begitu? Kenapa bertingkah seperti Germo? Penatua Tianshan mencibir. Adik perempuan, apa maksudmu dengan itu? Apa yang Anda maksud dengan berperilaku seperti Germo? Saya memasangkan pasangan yang dibuat di surga. Ini adalah ketetapan Tuhan, balas Elder Long. Hah, Penatua Tianshan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan pergi bersama Gu Qiansui, tertawa sendiri. Gu Qiansui tidak bisa menentukan apakah dia harus menikahi Xiao Luo. Gu Zhengwo telah mengirimnya ke Gunung Tianshan sejak dia masih kecil. Baginya, Penatua Tianshan bukan hanya gurunya tetapi juga seperti orang tua baginya. Karena Penatua Tianshan ingin dia menikahi Xiao Luo, dia tidak keberatan. Selain itu, dia menyukai Xiao Luo, jadi dia secara alami menyetujui keputusan itu. Xiao Luo juga dibujuk oleh Xiao Kuanren dan Elder Long. Kebutuhannya untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar membuatnya tidak punya pilihan lain selain menyetujui pernikahan tersebut. Tapi dia punya beberapa trik. Dia berencana memalsukan pernikahannya dengan Gu Qiansui, dan itu hanya akan menjadi pernikahan sebatas nama saja. Dia tidak ingin mengecewakan atau menyakiti Gu Qiansui. Karena kedua belah pihak akhirnya sepakat, pernikahan pun dilanjutkan. Ketiga tetua adalah makhluk terkuat di dunia itu. Mereka mempersiapkan segalanya dalam hitungan beberapa jam, mengikuti ritual dari zaman kuno. Mereka mengatur sebuah band untuk memainkan trompet tradisional, meminta tukang daging menyembelih babi, dan koki memasak makanan. Orang-orang ini semuanya diculik dan tidak tahu di mana mereka berada. Mereka sedang menjalani rutinitas sehari-hari ketika tiba-tiba mereka pingsan. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di dunia yang tertutup es dan salju. Mereka dengan takut mengikuti perintah ketiga tetua dan tidak berani untuk tidak patuh. Gu Qiansui mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah. Kulitnya putih dan halus, dan dia tampak anggun dan cantik. Matanya beralih ke Xiao Luo, yang mengenakan pakaian pengantin pria. Dia dengan malu-malu melirik wajahnya dan wajahnya menjadi merah padam. Elder Long berdeham, lalu menoleh ke pengantin wanita dan berkata, Gu Qiansui, apakah kamu ingin pria ini, Xiao Luo, menjadi suamimu? Untuk menikahinya, cintai dia, rawat dia, hargai dia, terima dia, dan tetap setia padanya sampai akhir hayatnya. Dalam keadaan sakit atau sehat atau lainnya. Diam, panjang, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sebelum Penatua Long menyelesaikannya, Penatua Tianshan memotongnya. Saudari junior, inilah yang dikatakan para pendeta di barat ketika mereka menikahkan pasangan, jelas Penatua Long. Ini adalah Timur. Mengapa Anda begitu saja meniru adat istiadat asing tersebut? Ikuti saja tradisi Timur dan berhenti mengikuti adat istiadat asing di sini. Penatua Tianshan duduk di kursi depan dan tampak gemilang dalam kostumnya yang indah. Dia tampak seperti wanita muda, tetapi cara dia berbicara membuat para pendatang baru gemetar ketakutan. Para senior telah menculik orang-orang ini untuk membantu persiapan pernikahan. Bingung dan takut, mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi, karena jarang sekali melihat seorang gadis muda yang bertingkah laku seperti orang yang lebih tua. Elder Long telah mencoba membuat upacara yang lebih romantis, namun dia dimarahi karena mengadopsi ritual asing. Itu membuatnya kesal. Namun, dia dengan cepat mengatasi kekesalannya dan berteriak penuh semangat. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Xiao Luo dan Gu Qiansui membungkuk ke langit. Buku kedua kepada kerabat dan orang tua. Setelah meneriakkan hal itu, Elder Long berteleportasi ke aula dan berdiri di antara Xiao Kuanren dan Elder Tianshan. Dia menerima salam dari pasangan baru itu tanpa rasa rendah hati. Dia bahkan berperan dan menyesap cangkir tehnya. Pasangan, saling membungkuk. Elder Long terus berteriak dengan suara keras setelah dia selesai menyesap tehnya. Baiklah, kirim pasangan itu ke kamar pengantin. Xiao Luo dan Gu Qiansui memasuki gua tempat tinggalnya. Hanya mereka berdua yang bisa masuk. Penatua Tianshan berjaga di luar pintu. Itu adalah peringatan bagi semua orang. Malam itu adalah malam pernikahan pasangan tersebut, dan jika ada yang berani masuk dan mengganggu pasangan tersebut, mereka tidak akan dilepaskan begitu saja. Konyol, mereka sudah gila. Gu Qianlin tidak bisa bergerak sepanjang waktu, dan hanya bisa menyaksikan semua yang terjadi tetapi tidak bisa menghentikan kejadian tersebut. Dia sangat marah dan gemetar karena marah. Dia tidak hanya kesal pada ketiga tetua, tapi dia juga marah pada adik perempuannya, Gu Qiansui. Dia tahu bahwa Xiao Luo sudah menikah, namun dia tetap bersikeras untuk menikah dengannya. Mengapa? Memangnya kenapa? Apakah Xiao Luo sebaik itu? Dia adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Malam itu, cahaya bulan yang lembut menyinari lanskap bersalju, menyelimuti seluruh gunung bersalju dengan pancaran kabutnya. Tampaknya langit menutupinya dengan lapisan kain kasa tipis. Minumlah segelas anggur untuk menghangatkan tubuh. Kata tetua Tianshan sambil melepaskan pengekangan pada Gu Qianlin. Punya segelas anggur, Gu Qianlin sangat marah. Dia meregangkan tubuhnya yang mati rasa dan mengeluarkan senjatanya. Dia mengarahkannya ke Penatua Tianshan dan berteriak, kamu orang tua yang gila, bagaimana kamu bisa memaksa saudara perempuanku menikah dengan pria yang sudah menikah? Aku akan menuntut kalian semua. Menuntutku, Penatua Tianshan tertawa dengan nada mencemooh. Tiba-tiba, dia bergerak seperti hantu yang diam dan muncul tepat di samping Gu Qianlin, yang berjarak lebih dari 10 meter darinya. Ini mengejutkan Gu Qianlin, dan dengan panik, dia tiba-tiba menembakkan pistol di tangannya yang gemetar. Bang, suara tembakan yang menusuk telinga terdengar. Peluru itu terbang keluar ruangan dan langsung mengarah ke dahi tetua Tianshan, tepat di antara kedua alisnya. Tepat ketika semua orang mengira tembakan itu akan menembus kepala tetua Tianshan, peluru yang melaju kencang itu berhenti 10 cm darinya. Ada kekuatan tak terlihat yang mencegah peluru mencapai dirinya. Demi Tuhan, apa yang kita lihat di sini? Orang-orang yang diculik terkejut dan menyaksikan dengan mata terbelalak ketakutan. Mereka begitu bingung dengan apa yang mereka lihat sehingga mereka membeku bahkan ketika sedang makan. Meneguk, Gu Qianlin berkeringat dingin dan menelan ludahnya. Penatua Tianshan bahkan tidak takut dengan peluru. Apakah dia monster tua yang telah hidup ribuan tahun? Kamu adalah kakak perempuan muridku, jadi aku tidak akan menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Tapi kamu perlu mempertimbangkan situasinya dan menahan diri untuk tidak menguji emosiku. Jika aku benar-benar tidak bisa menahan diri dan melukaimu, atau jika aku secara tidak sengaja merusak wajahmu, jangan salahkan aku. Penatua Tianshan mengulurkan tangan dan mengambil peluru yang melayang di udara. Kemudian, dengan jentikan jarinya, peluru itu terbang dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa menuju sebuah batu besar di kejauhan. Peluru yang melaju meninggalkan jejak cahaya dan mengenai sasarannya dalam sekejap. Ledakan. Terjadi ledakan keras ketika peluru yang melaju kencang menghancurkan batu besar itu menjadi pecahan-pecahan kecil. Gu Qianlin merasa basah oleh keringat dingin, dan anggota tubuhnya gemetar ketakutan. Pistol di tangannya tidak lagi memberinya rasa aman.
Ini wilayahku, jadi jangan berbuat salah, mengerti? Kata Penatua Tianshan. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Gu Qianlin sebagai peringatan. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke jamuan makan di luar ruangan, meraih seekor kaki kambing di sepanjang jalan, dan menggigitnya. Elder Long dan Xiao Kuanren harus membereskan kekacauan itu. Mereka mengirim orang-orang yang diculik kembali ke tempat mereka dijemput. Berdebar, Gu Qianlin berlutut. Dia merasa dunianya telah hancur, dan semua ilmunya tidak berlaku di tempat ini. Segala sesuatu yang dia lihat dan dengar di Tianshan membuatnya merasa dunia itu aneh dan gila. Semua yang dia pelajari bertentangan dengan apa yang terjadi di dunia yang tidak dikenal ini, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa keyakinannya tidak berarti apa-apa di sini. Di dalam gua yang hangat dan diterangi cahaya lilin, sebuah platform batu berfungsi sebagai tempat tidur. Gua tersebut didekorasi dengan warna merah dan ungu, dan banyak karakter kebahagiaan terpampang di seluruh dinding bagian dalamnya. Selimut segar kini menutupi tempat tidur, dengan beberapa kurma, kacang kastanye, dan kacang tanah berserakan di atasnya. Ini melambangkan berkah bagi pasangan tersebut untuk memiliki anak. Gu Qiansui meminum anggur dan pipinya memerah, dan itu membuatnya tampak sangat cantik. Dia duduk di tepi tempat tidur, merasa sangat gugup, dan dengan gugup meremas tangannya. Dia naksir Xiao Luo tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi istrinya. Di masa lalu, dia murni dan polos, tetapi setelah meninggalkan gunung untuk menjalani hidupnya sendiri selama lebih dari setahun, dia telah tumbuh dewasa. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia, dan dia tahu bahwa Xiao Luo setuju untuk menikahinya hanya karena dia ingin tuannya membantunya. Qiansui, di antara kita, aku harap kamu mengerti, aku tidak ingin menyakitimu. Xiao Luo berbicara padanya dengan nada meminta maaf. Pernikahan itu hanyalah formalitas belaka. Lagi pula, konyol sekali menikahi wanita lain padahal dia sudah terdaftar menikah dengan orang lain. Kekhawatiran utamanya adalah Gu Qiansui akan terluka, dan hal itu menyebabkan dia tergagap saat dia mencoba yang terbaik untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Xiao Luo, aku mengerti. Aku tahu apa yang kamu maksud. Gu Qiansui menganggukkan kepalanya, seperti gadis yang patuh dan bijaksana, dan berkata, tuanku melakukannya demi aku, tapi aku tahu kamu tidak senang karenanya. Anggap saja ini hanya formalitas, dan di masa depan, kita anggap saja upacara ini tidak terjadi. Gu Qiansui memberinya senyuman polos. Bibir merahnya sangat memikat. Wajahnya yang sempurna, tanpa riasan, menunjukkan kecantikan paling alami. Dia tampak segar dan menawan. Kulitnya yang halus dan tanpa celah menambahkan sentuhan mempesona pada wajahnya. Di bawah cahaya lilin, dia menarik napas Xiao Luo. Gu Qiansui tidak menyesal, karena mereka berdua akan tetap berteman di masa depan. Pengalaman di Gunung Tianshan ini akan menjadi kenangan terindah baginya. Xiao Luo tersenyum padanya dengan lega dan ramah. Melihat matanya yang jernih dan cerah, dia tidak bisa tidak mengingat hal-hal kecil yang terjadi di antara mereka di tempat latihan. Dia telah mengikutinya keluar, tapi dia mempermainkannya untuk melepaskannya. Kemudian dia tersesat dan duduk tak berdaya di tangga batu, menunggunya sepanjang hari. Ingatan itu terlintas kembali dengan jelas dan terasa seperti baru terjadi sehari sebelumnya. Xiao Luo berjalan ke depan tempat tidur. Dia menggunakan kukunya untuk menggaruk jari telunjuk kanannya. Luka kecil muncul, dan darah merembes keluar dari luka kecil itu. Xiao Luo, kenapa kamu melukai dirimu sendiri? Gu Qiansui bertanya dengan cemberut. Xiao Luo tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Saya ingin menaruh noda darah di spray. Saat dia berbicara, dia meneteskan beberapa tetes darah ke tempat tidur. Dia tidak bisa memberitahu Gu Qiansui secara terus terang bahwa dia memasang tabir asap untuk menyesatkan tetua Tianshan agar percaya bahwa mereka telah tidur bersama malam itu. Gu Qiansui semakin bingung. Dia mengerutkan kening dan melihat noda darah di tempat tidur, tidak tahu mengapa Xiao Luo ingin meneteskan darah ke spray. Baiklah, ini sudah larut. Beristirahatlah lebih awal, kata Xiao Luo. Oke, Gu Qiansui menjawab dan mengangguk. Di luar gua, tetua Tianshan sedang bermeditasi di tepi tebing. Dia memejamkan mata dan mendengus seperti wanita tua. Lalu dia bergumam, bagaimana dia bisa percaya dia bisa menipuku dengan tipuan sepele seperti itu? Apakah bajingan itu mengira aku telah hidup ribuan tahun dengan sia-sia? Adik junior, biarkan saja, nasi mentahnya matang. Elder Long memegang sepotong daging di tangannya dan melahapnya, meninggalkan noda minyak di sekitar mulutnya. Dia terkekeh sambil berjalan ke arah tetua Tianshan, dan berkata, selama kamu menampilkan seni penciptaan ilahi, sangat mudah untuk membiarkan nasi mentah dimasak. Kamu tidak perlu mengingatkanku akan hal itu. Penatua Tianshan membuka matanya dan menatapnya dengan dingin dengan wajah penuh penghinaan. Penatua Long mencoba menggoda Penatua Tianshan, tetapi mendapat tanggapan kasar yang membuatnya malu. Dia terkejut dan buru-buru mundur. Untuk mengurangi kecanggungan saat itu, dia berbalik dan mengobrol dengan Gu Qianlin. Namun, dia tidak dapat menemukan topik yang cocok untuk dibicarakan, jadi dia bertanya, Nona muda, apakah kamu pandai memasak? Hati Gu Qianlin sudah berdarah. Semua orang tahu apa yang terjadi di dalam gua tempat tinggalnya, namun Penatua Long berani bertanya langsung padanya apakah dia mahir dalam masalah yang memalukan dan intim seperti itu. Dia segera menjadi marah meskipun status para tetua ini tidak ada bandingannya. Enyah, dia berteriak, Nona muda, Anda salah memahami maksud saya. Saya bertanya tentang memasak. Penatua Long buru-buru menjelaskan. Sejujurnya, dia bertanya tentang memasak, dan dia tidak bermaksud menyindir hal lain. Dia bingung memikirkan topik yang cocok untuk dibicarakan. Karena dia baru saja berbicara dengan tetua Tianshan tentang memasak, dia secara tidak sengaja mengucapkan kata itu. Enyah, Gu Qianlin sangat marah hingga dadanya naik turun karena jengkel. Dia berpikir, setan tua macam apa dia? Dia memaksa adikku menikahi Xiao Luo, dan sekarang dia tanpa malu-malu menanyakan hal semacam itu padaku. Dia merasa hal itu sungguh tak tertahankan. Elder Long tidak punya pilihan selain pergi. Xiao Kuanren, yang berdiri di dekatnya, hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, dia menahan tawanya ketika dia melihat Elder Long memelototinya. Di tepi tebing, Penatua Tianshan telah menyalurkan energinya dan menampilkan seni penciptaan ilahi. Esensi ilahinya menyaring semua penghalang fisik dan memasuki gua tempat tinggalnya. Xiao Luo tiba-tiba menyadari bahwa suasana di dalam gua telah berubah drastis. Aroma bunga meresap di udara dan menyegarkan pikiran. Bunga tak dikenal tiba-tiba tumbuh dan mekar di sekitar dasar batu, dasar gua, dan bahkan di atas bebatuan. Dalam sekejap, gua itu dengan cepat menjadi lautan bunga. Aroma wangi memenuhi gua, menyebabkan orang-orang di dalamnya menjadi sangat mabuk. Pikiran Xiao Luo berangsur-angsur menjadi kacau, dan dia segera berhalusinasi. Langit biru, gubuk jerami di tepi sungai, sensasi udara segar, dan pemandangan kupu-kupu berterbangan di udara, semua ilusi ini hangat dan jelas. Di bawah suasana yang memukau, Xiao Luo berjalan menuju Gu Qiansui seperti orang yang kerasukan.
Sungguh brengsek er. Beraninya kamu mencoba membodohiku. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk menjadi tandinganku. Di tepi tebing di luar gua, tetua Tianshan mendengus sambil menghembuskan napas dan membiarkan tingkat energinya kembali normal. Keesokan paginya, Xiao Luo bangun dan menemukan Gu Qiansui dalam pelukannya. Bulu mata gadis itu sangat panjang, dan matanya terpejam saat dia meringkuk dengan bahagia di pelukannya. Dia mengingat malam sebelumnya dengan jelas, karena dia sadar tetapi tidak bisa mengendalikan dirinya. Tetapi bahkan jika dia terbangun dari mabuk dan melihat pemandangan di hadapannya, dia akan tahu apa yang terjadi tadi malam. Sial, bahkan seseorang yang sopan seperti dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Jelas sekali bahwa dia telah tertipu oleh tipuan tetua Tianshan tadi malam. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyakiti Gu Qiansui, tapi dia tetap melakukannya. Xiao Luo khawatir, apa yang harus dia lakukan sekarang? Bisakah dia tetap berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini? Tidak, dia tidak bisa melakukan itu. Dia harus bertanggung jawab atas masalah ini, tapi bagaimana dia bisa mengambil tanggung jawab ketika dia sudah menikah? Untuk sesaat, banyak emosi rumit muncul dalam dirinya, dan dia membenci tetua Tianshan sekarang. Dia menyesal karena kemauannya tidak cukup kuat, dan dia menyerah pada jebakan tetua Tianshan. Karena tidak nyaman untuk tidur dalam satu posisi terlalu lama, Gu Qiansui bergerak sambil menggeser tubuhnya lalu perlahan bangun. Saat dia membuka matanya, pipinya memerah. Melihat Xiao Luo, dia mengungkapkan senyuman penuh kasih di wajahnya yang menawan dan berbisik, "Xiao Luo. Kamu sudah bangun." Xiao Luo menatapnya dengan campuran emosi menyebar di wajahnya. Ya, Gu Qiansui mengangguk dan memandang Xiao Luo dengan malu-malu dan manis. Entah kenapa, kecantikannya menjadi lebih memikat dari sebelumnya. "Xiao Luo, apakah aku akan hamil?" Hamil. Mendengar pertanyaannya, Xiao Luo langsung merasa frustasi dan tidak berdaya. Dia mengerutkan kening dan berkata, semacam, "Apakah kamu menyukai laki-laki atau perempuan?" Gu Qiansui bertanya dengan polos. "Yah, aku menyukai laki-laki dan perempuan, tapi Qiansui, tidak mudah untuk hamil. Beberapa syarat harus dipenuhi," Xiao Luo menjelaskan dengan canggung. Dia tahu bahwa Gu Qiansui percaya bahwa dia akan mengandung bayinya setelah mereka tidur bersama. "Saya tidak mengerti." Gu Qiansui menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan kebingungannya bahkan sebelum Xiao Luo bisa menjelaskannya. Ketika Xiao Luo keluar, saat itu sudah jam 9 pagi, tetapi Gu Qiansui tetap berada di dalam gua karena dia masih beristirahat. Dia terlalu kelelahan. Melihat bekas ciuman di lehernya, Elder Long dan Xiao Kuanren menyeringai gembira. Karena mereka berdua pria berpengalaman, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa Xiao Luo dan Gu Qiansui sudah berhubungan S3 kilodetik. Lebih penting lagi, itu bahkan diatur oleh Penatua Tianshan, yang berarti bahwa Xiao Luo tidak hanya melengkapi keindahannya tetapi juga mendapat bantuan dari Penatua Tianshan untuk mengembangkan kekuatan garis keturunannya dan meningkatkan kekuatannya. Sepertinya ini saatnya klan Xiao kita bangkit, hahaha. Xiao Kuanren sangat gembira. Jika bukan karena Elder Long ada di sini, dia akan tertawa terbahak-bahak, karena Xiao Luo adalah anggota klan Xiao. Sekarang dia memiliki seorang gadis cantik di pelukannya dan kekuatannya juga meningkat, itu adalah kebahagiaan 2 kali lipat. Gu Qianlin menatap tajam ke arah Xiao Luo, dan matanya menjadi merah. Dia merasa sedih untuk adik perempuannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketiga tetua di depannya semuanya adalah monster dan ahli mantra iblis, sementara dia hanyalah orang biasa dan hanya bisa menonton dengan cemas. "Senior," Xiao Luo berseru dengan nada menuduh saat dia berjalan menuju tetua Tianshan. "Bocah cilik, jangan berpose jahat. Izinkan saya memberitahu Anda hal ini, Anda beruntung bisa menikahi murid saya. Jika bukan karena saya mengagumi Anda dan merasa bahwa Anda memiliki potensi untuk menjadi talenta hebat di masa depan, menurut Anda apakah saya akan menyerahkan murid saya kepada Anda?" Bermimpilah. Penatua Tianshan berdiri, berbalik, dan berkata dengan acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Saat dia mendengarkan kata-katanya, Elder Long dengan santai mengupil. Apa yang dia maksud dengan mengatakan dia merasa Xiao Luo akan menjadi talenta hebat di masa depan? Apakah itu berarti dia sekarang menerimanya? Saya telah memutuskan bahwa Xiao Luo akan menjadi penjaga dunia ini. Mungkinkah ada gelar lain yang lebih bergengsi dari itu di dunia ini? Tentu saja, dia tahu bahwa tetua Tianshan telah menyukai Xiao Luo karena ketekunan dan semangat juangnya. Berlutut di tanah selama 7 hari 7 malam tanpa makan, minum, atau bergerak bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Sejujurnya, jika itu dia tidak akan bisa mencapainya tanpa menggunakan teknik aura penyu, yang memungkinkan dia beradaptasi dengan kualitas seperti kura-kura. "Senior, kapan kamu akan membantuku meningkatkan kekuatanku?" Xiao Luo mengalihkan pikirannya dari masalahnya untuk sementara waktu. Setelah dia menyelamatkan Suli, dia akan menangani hubungannya dengan Gu Qiansui, Ji Xiying, dan Nyonya Racun, Fu Yiren dengan baik. "Jika kamu mau, kamu bisa melakukannya sekarang. Tapi, bukankah kamu perlu istirahat selama 1 atau 2 hari?" Xiao Luo menatapnya dengan tegas dan menjawab, "Tidak, saya tidak perlu melakukannya." "Berat, jangan terlalu kejam pada dirimu sendiri. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Plus." Penatua Tianshan sedikit menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, dan semua orang di sekitarnya gemetar karena rasa penindasan yang tak terlihat. Di puncak Gunung Tianshan, pemandangannya putih dengan salju sejauh mata memandang. Angin dingin bertiup tanpa henti melalui puncak-puncak yang telah mengalami kondisi yang sangat keras selama berabad-abad, menjadikannya daerah pedalaman yang menghukum dan dingin. Penjara langit dan bumi. Aura Penatua Tianshan berubah total, dan wajah mudanya berubah menjadi agak buas saat dia meneriakkan mantra untuk menggunakan keterampilan itu. Sebuah penghalang hitam muncul dari udara tipis dan membungkus Xiao Luo dalam kubus yang terbentuk sempurna, 4 meter di setiap sisinya. "Elder Long, bukankah Anda mengatakan bahwa kami bermaksud membantu Xiao Luo untuk membuka potensi kekuatannya? Mengapa kita meninju dia?" Xiao Kuanren bertanya, tampak bingung. Kubus hitam pekat itu secara misterius gelap di bawah naungan dan tampak menakutkan, bahkan dari jauh. Itu tampak seperti sangkar yang digunakan untuk memenjarakan makhluk paling jahat dari ruang neraka yang paling gelap. Bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Xiao Kuanren dengan cemas menyeka butiran keringat dingin dari dahinya. "Kami mengeluarkan potensinya." Penatua Long menanggapi sambil mengelus janggutnya yang tidak ada dan dengan sabar menjelaskan, inti dari mengeluarkan potensi seseorang adalah untuk mengatasi batasan internalnya sendiri secara terus-menerus. Proses ini sangat menyakitkan, namun memberikan hasil yang paling cepat. Itulah sebabnya saya membawa Xiao Luo kepada adik junior saya yang merupakan ahli seni pencetakan ilahi. Dia akan menggunakan esensi langit dan bumi untuk membentuk potensi seseorang. Hal ini sulit untuk dijelaskan dan melibatkan pembalikan apa yang kita anggap sebagai tatanan alami kekuatan hidup seseorang dan mencapai keadaan tak terhingga.
Pada akhirnya, kita harus menemukan keseimbangan dan menyatu dengan alam. Untuk mencapai hal itu, diperlukan keterampilan yang tiada tandingannya. Sayangnya, bakat dan kemampuan alamiku untuk keterampilan seperti itu lebih rendah daripada kakak mudaku, oleh karena itu, meskipun guruku ingin memberikan ajaran kepadaku, aku hanya bisa mempelajari tingkat paling dasar dari seni ini. Xiao Kuanren semakin bingung setelah mendengarkan penjelasannya. Namun satu hal yang pasti, seni pencetakan ilahi sungguh luar biasa mengesankan. Segala sesuatu yang dilihat Gu Qianlin sejauh ini benar-benar membuatnya kewalahan. Dia adalah orang yang tumbuh di dunia modern, dan dia tidak percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Namun, ketika dia melihat penjara berbentuk kubus hitam muncul entah dari mana, dia menyadari bahwa masih banyak hal yang tidak diketahui di dunia tempat dia berada sekarang. Apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es, dan tanpa izin dari tetua Tianshan, dia tidak bisa memasuki rumah gua. Dia bahkan tidak diizinkan untuk bertemu saudara perempuannya, Gu Qiansui, dan harus tinggal di luar di bawah gudang sederhana. Dasar bocah nakal, Anda akan segera melewati fase yang paling menyakitkan, dan jika Anda ingin menjadi kuat, tahanlah rasa sakit itu. Apakah kamu siap? Penatua Tianshan bertanya ketika dia duduk di penjara kubus hitam. Rambutnya terombang-ambing dalam angin dingin yang berputar-putar di lingkungan yang tertutup salju. Aku mendengarmu. Anda tidak perlu memperingatkan saya lebih jauh, karena saya bersedia menghadapi rasa sakit sebanyak apapun. Suara tenang Xiao Luo bergema dari penjara hitam, dan meskipun terdengar tidak emosional, tekad dalam nadanya jelas. Dasar bocah nakal, jangan bertingkah seperti pahlawan di depanku. Anda harus mengembangkan kekuatan batin Anda selama 10 hari berturut-turut. Jika Anda tidak dapat melanjutkan sementara kita melakukannya, beritahu saya, dan saya akan menghentikan prosesnya, bentak Penatua Tianshan. Cukup dengan obrolannya, ayo kita mulai, jawab Xiao Luo acuh tak acuh. Dasar bocah nakal yang sombong, saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Penatua Tianshan membalasnya dengan suara bernada tinggi. Kemudian dia menutup matanya dan mulai membuat serangkaian gerakan tangan yang aneh. Medan energi tak terlihat terbentuk di sekelilingnya saat dia bernyanyi. Reverse Cosmos, Yin Yang Infinity, 4 elemen angin, api, guntur, dan kilat, serba bisa. Saat dia melantunkan mantra, dia perlahan melayang di udara sambil masih dalam posisi duduk yang sama. Dan saat dia melakukannya, dia memancarkan sinar kekuatan tak kasat mata ke dalam kotak kubus hitam. Elder Long dapat merasakan bahwa Xiao Kuanren memberinya tatapan ragu. Dia merasa agak malu karena dia juga melantunkan Divine Art of Molding, namun versi nyanyiannya sama sekali berbeda dari versi tetua Tianshan. Itu hanya berarti bahwa apa yang dia jelaskan salah. Tidak dapat menahan diri lagi, Penatua Long menoleh untuk melihat Xiao Kuanren dan berteriak, "Mengapa kamu menatapku? Saya telah mengatakan bahwa pengetahuan saya tentang keterampilan ini berada pada tingkat yang sangat dasar. Jadi bagaimana jika saya salah melafalkan mantra?" Xiao Kuanren tampak terkejut dan berpikir, bagaimana Penatua Long merasakan bahwa saya sedang melihatnya? Dan bagaimana dia tahu apa yang aku pikirkan? Tentu saja, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kamu hanya anak nakal bagiku. Jika saya bahkan tidak dapat memahami apa yang dipikirkan anak nakal seperti Anda, maka saya tidak pantas hidup selama ini, kata Penatua Long. Elder Long, kamu mengatakan yang sebenarnya. Xiao Kuanren memahami maksud Penatua Long dan memutuskan untuk meredakan situasi. Dia segera menyadari bahwa ketika dia masih bayi baru lahir di pelukan orang tuanya, Penatua Long telah hidup selama 1000 tahun. Jadi, di mata Elder Long, Xiao Kuanren memang hanyalah seorang bocah nakal. Di penjara kubus hitam, gaya gravitasi menjadi 2 kali lipat. Unsur angin, api, guntur, dan kilat menimpa Xiao Luo. Itu adalah dunia yang berbeda di sana, dan Xiao Luo harus menggunakan kekuatan batinnya untuk melawan kekuatan ini. Dia melindungi dirinya sendiri dengan kekuatan batinnya dan menghalangi efek buruk dari elemen-elemen ini. Tentu saja, upaya tersebut menguras kekuatan batinnya. Tidak ada perubahan khusus pada dirinya pada hari pertama saat dia menahan kekuatan penghukuman menggunakan cadangan kekuatan batinnya yang besar. Pada hari kedua, gaya gravitasi kembali berlipat ganda. Efek dari keempat elemen tersebut menjadi lebih terasa. Kadang-kadang, para tetua bisa mendengar erangan menyakitkan datang dari penjara kubus hitam itu. Saat itulah Xiao Luo tidak bisa menahan rasa sakitnya. Bocah kecil sialan ini cukup mengesankan. Tapi, jika saya tidak memaksanya terpojok, bagaimana dia bisa melampaui batas Anda? Pada hari ketiga, Penatua Tianshan mengubah kondisi di dalam penjara kubus hitam sebanyak 3 kali lipat. Bahkan orang-orang di luar penjara hitam bisa merasakan perubahan di dalam kubus itu, dan itu sungguh mengerikan. Itu membuat semua orang merinding, karena mereka bisa membayangkan bagaimana rasanya orang di dalam kubus itu. ARRGH, jeritan Xiao Luo terdengar lagi dari dalam penjara hitam dan bergema di seluruh lembah. Bocah kecil ini akhirnya mencapai batasnya, rasa sakitnya paling parah sebelum itu. Adik junior, bisakah kamu memblokir suaranya? Dia berisik, dan kami tidak ingin dia menyebabkan longsoran salju lagi, kata Penatua Long. Penatua Tianshan, yang sedang mengerjakan seni pencetakan ilahi, menoleh ke arah Penatua Long dan memelototinya. Tutup mulutmu. Aku hanya memikirkan tentang rumah guamu. Jika ada longsoran salju lagi, bukankah itu akan mengubur rumahmu dan mempersulitmu? Penatua Long bergumam dan kemudian menoleh ke Xiao Kuanren untuk meminta dukungan moral. Xiao Kuan, apakah aku benar? Ya, Xiao Kuanren tidak memberikan perhatian penuh pada percakapan mereka, dan dia hanya setuju dengan apapun yang Penatua Long berikan padanya. Dia lebih cemas terhadap Xiao Luo karena teriakannya yang tak henti-hentinya tak tertahankan dan menegangkan untuk didengarkan. Ia khawatir akan terjadi kecelakaan yang tidak terduga selama proses budidaya. Gu Qiansui bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya. Xiao Luo telah menjadikannya wanita sejati, dan hilangnya kepolosannya telah memberinya pesona dan kedewasaan tambahan. Itu membuatnya semakin menarik. Xiao Luo, matanya memerah saat jeritan Xiao Luo yang menyakitkan menghancurkan hatinya. Dari apa yang dia ingat, Xiao Luo adalah pria tangguh yang bahkan tidak bergeming saat tertembak. Namun, dia kini berteriak tanpa henti. Itu hanya berarti dia mengalami rasa sakit luar biasa yang jauh lebih buruk daripada terkena tembakan. Dia ingin menghentikan tuannya, tapi dia tahu lebih baik. Dia tidak ingin menghalangi Xiao Luo dalam usahanya menjadi lebih kuat. Meneguk, Gu Qianlin gemetar saat dia menelan ludahnya dengan susah payah dan berkeringat dingin. Itu terlalu ekstrim. Bukan teriakan Xiao Luo yang dia maksud, tapi penyiksaan yang dia alami di penjara kubus hitam. Ini adalah pria yang tahan terhadap tebasan pedang, oleh karena itu, jika dia berteriak seperti ini, itu berarti apa yang dia alami di penjara hitam lebih buruk daripada neraka. Untuk meningkatkan kekuatan seseorang, dia harus mengatasi batasannya saat ini dan menemukan kekuatan terpendam di tubuhnya.
Penatua Tianshan telah melakukan seni pencetakan ilahi untuk menciptakan sebuah cacaon yang dikenal sebagai penjara langit dan bumi, untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi Xiao Luo untuk mengatasi hambatannya dan mencapai potensi penuh. Prosesnya sangat menakutkan dan mengharuskan dia melalui rasa sakit dan penyiksaan yang tak terbayangkan. Jeritan Xiao Luo menggema ke seluruh lembah, dan sangat mengerikan hingga siapapun yang mendengarnya langsung merinding. Terlebih lagi, prosesnya berlangsung selama beberapa hari, dan terkadang dia berhenti berteriak selama 1 atau 2 jam, namun seringkali, dia berteriak sepanjang hari. Kedengarannya dia sedang berjuang untuk bertahan hidup, dan itu membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Sudah 7 hari, dan aku tidak percaya bocah cilik ini bertahan selama 7 hari di dalam penjara. Penatua Tianshan sangat terkejut, seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa 10 hari adalah hari terlama yang bisa ditanggung oleh siapapun di sana. Menurut perkiraannya, dia akan menganggapnya mengesankan jika Xiao Luo bisa bertahan selama 5 hari. Dia akan mencapai tingkat lanjut pada saat itu, dan sekarang dia telah melakukannya selama 7 hari, itu benar-benar melebihi ekspektasinya. Gaya gravitasi di dalam penjara langit dan bumi akan berlipat ganda setiap hari, dan efek dari keempat elemen tersebut juga akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Jika dia melemparkan manusia biasa ke dalamnya, dia akan berubah menjadi tumpukan abu dalam waktu setengah jam. Adik junior, apakah dia baik-baik saja? Elder Long merasakan bahwa ekspresinya sedikit berubah, jadi dia berjalan ke arahnya dan bertanya. Gu Qiansui juga menatap tuannya dengan cemas. Masih ada bekas air mata di wajahnya saat dia mendengarkan jeritan pedih Xiao Luo, membuat hari-hari terasa seperti bertahun-tahun. Hatinya hancur karena dia berharap Xiao Luo bisa segera dibebaskan dan menghilangkan rasa sakitnya. Alis Xiao Kuanren hampir berkerut, karena sudah 6 hari 6 malam sejak Xiao Luo mulai berteriak seperti ini. Sebagai seseorang yang hampir berada di akhir masa hidupnya, ia merasa sulit untuk menanggungnya. Bagaimana mungkin dia tidak baik-baik saja? Tidakkah kamu mendengar suara bocah kecil itu nyaring dan jelas? Penatua Tianshan menatap Penatua Long. Meskipun itu yang dia katakan, dia masih mengkhawatirkan Xiao Luo dan takut akan terjadi kecelakaan di penjaranya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia memanggil Xiao Luo dari luar. Sialan, bocah nakal, jika kamu tidak tahan, aku bisa. Lanjutkan. Suara Xiao Luo yang sedikit kasar dan tersiksa datang dari dalam sebagai jawaban, aku masih bisa menerimanya. Xiao Luo, kamu baik-baik saja? Gu Qiankui bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Jawaban Xiao Luo terasa seperti dia harus mengumpulkan setiap kekuatan yang dia miliki untuk mengucapkan kata-kata itu, dan itu mengungkapkan rasa sakit luar biasa yang dia alami. Bocah kecil yang sombong, kamu membuatku terkesan. Baiklah, aku akan menerima keputusanmu. Penatua Tianshan dapat merasakan kondisi Xiao Luo, dan dia tahu bahwa pernapasan dan fungsi vital lainnya masih normal. Oleh karena itu, ia dapat melanjutkan budidaya. Oleh karena itu, dia memanggil kekuatannya lagi dan menggandakan gaya gravitasi di dalam penjara. Efek dari 4 elemen segera meningkat, dan jika ada yang namanya ujian surga, maka Xiao Luo pasti sedang mengalaminya sekarang. Jeritannya semakin intensif seiring dengan perubahan dan menjadi semakin keras. Di dalam penjara yang gelap gulita, darah mengalir keluar dari setiap pori-pori, membasahi Xiao Luo dengan darah. Xiao Luo telah berubah menjadi kekacauan berdarah, dan tekanan yang sangat besar telah mengubah fitur wajahnya, membuatnya tampak seperti mayat berdarah. Akhirnya, teriakannya berubah menjadi tawa, semacam tawa yang menusuk dan histeris, dan itu menunjukkan bahwa rasa sakitnya semakin bertambah. Apa yang terjadi di dalam? Duduk dari jauh, wajah Gu Qianlin menjadi pucat saat dia berkeringat dingin. Ini adalah jeritan paling mengerikan yang pernah dia dengar sepanjang hidupnya, dan itu datang dari seorang pria yang dia kenal. Jeritan yang menyayat hati itu sama sekali tidak dia sadari, bahkan ketika dia sedang melakukan interogasi. Oleh karena itu, bahkan orang seperti dia, yang membenci Xiao Luo, merasa simpati padanya. Dia berharap tetua Tianshan dapat segera mengakhiri pelatihan yang menyiksa ini. Saat itu hari ke-8 dan teriakan Xiao Luo terus berlanjut. Hal yang sama terjadi pada hari ke-9. Pada hari ke-10, penjara hitam tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang mendengar apapun, bahkan jeritan Xiao Luo yang menegangkan pun tidak. Tuan, apa yang terjadi? Mungkinkah Xiao Luo, mungkinkah dia? Gu Qiansui bertanya dengan cemas sambil menangis sambil memegang lengan tetua Tianshan, karena dia mengharapkan hasil terburuk. Adik junior, situasinya sepertinya tidak biasa. Baik Elder Long dan Xiao Kuanren mengerutkan kening, dan mereka tampak khawatir. Dia telah berteriak selama berhari-hari, jadi mengapa dia tiba-tiba berhenti pada hari ke-10? Penatua Tianshan tidak langsung mengambil kesimpulan. Sebaliknya, dia mengamati bagian dalam penjara dengan pikirannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, tanda-tanda vital bocah kecil itu sulit dideteksi. Apa? Dia mengejutkan semua orang ketika mereka mendengarnya. Tuan, akhiri pelatihannya sekarang, tolong akhiri sekarang. Gu Qiansui memohon. Xiao Kuanren juga prihatin, dan dia memohon, Penatua Tianshan, tolong keluarkan Xiao Luo, kami tidak bisa menyeretnya lebih jauh. Penatua Tianshan memandang keduanya dengan tatapan rumit dan menoleh ke penjara yang gelap gulita. Dia agak ragu untuk mengakhiri pelatihan, karena ada kemungkinan semua kesulitan yang dialami Xiao Luo akan sia-sia jika dia melakukannya. Xiao Luo mungkin sedang menjalani proses kelahiran kembali, yang merupakan fase terpenting dalam pelatihan. Namun, jika dia tidak mengakhiri pelatihannya sekarang dan menyebabkan kematian Xiao Luo, lalu apa yang harus mereka lakukan? Mengaum, saat Penatua Tianshan ragu-ragu, tidak dapat mengambil keputusan, raungan yang sangat mengerikan datang dari dalam penjara langit dan bumi. Suaranya keras dan menusuk, dan mengguncang semua orang yang mendengarnya. Raungan dahsyat itu mengguncang tanah tempat mereka berdiri dan sangat mengancam. Elder Long dan Xiao Kuanren keduanya tampak terkejut ketika gelombang energi yang kuat meledak dari dalam penjara bersamaan dengan suara gemuruh. Sepanjang jalur yang dilalui oleh gelombang energi, tanah hancur, menciptakan celah seperti jaring yang menakutkan dari dasar penjara yang memanjang keluar. Semua orang tanpa sadar mundur belasan meter saat mereka menatap penjara yang gelap gulita dengan tak percaya. Seolah-olah Xiao Luo telah berubah menjadi makhluk jahat dari neraka. Aura mematikan yang terpancar dari dalam penjara meresap jauh ke dalam jiwa mereka. Adik perempuan, apa yang terjadi? Penatua Long bingung. Penatua Tianshan memelototinya dan merengut, kamu bertanya padaku. Kalau begitu, mohon beritahu, kepada siapa saya harus bertanya? Dia kemudian menatap dengan mata terbelalak ke penjara langit dan bumi, keributan yang dia ciptakan untuk mengamankan Xiao Luo. Itu adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ketahanan Xiao Luo melebihi ekspektasinya. Apakah bocah cilik itu telah mengatasi batasan-batas kemampuannya? Mengapa auranya begitu mengerikan, dan mengapa aumannya begitu menakutkan seperti binatang buas?
Elder Long kehilangan kata-kata, dan melihat bahwa Divine Art of Molding miliknya lah yang menciptakan penjara, dia berasumsi dia seharusnya memiliki jawabannya. Tuan, apakah Xiao Luo akan baik-baik saja? Gu Qiansui bertanya sambil menangis. Saya tidak yakin saat ini. Penatua Tianshan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Penatua Long dan berkata, lama, apa latar belakang bocah cilik ini? Adik perempuan, bukankah aku sudah memberitahumu? Dia dari klan Xiao, jawab Penatua Long. Apa, klan Xiao? Mata Tianshan Elder membelalak, dan dia tampak ketakutan. Dia tampak seperti baru saja mengingat sesuatu yang buruk, dan sepertinya dia juga pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan dengan klan Xiao sebelumnya. Adik junior, ada apa dengan klan Xiao? Elder Long bertanya dengan tatapan sangat bingung. Mereka adalah spesies dengan potensi bertarung yang tidak terbatas, dan mereka berasal dari dunia luar. Tidakkah Anda melihat masalahnya? Penatua Tianshan memelototinya dengan dingin, tampak agak kesal. Dia bukan salah satu dari kami, dan kami tidak tahu di mana letak kesetiaannya. Apa yang kamu lakukan di sini, Long? Dia menegur. Maksud yang ingin dia sampaikan adalah bagaimana Elder Long dapat menyerahkan tugas penting melindungi dunia ini kepada pihak luar. Lebih buruk lagi, dia bahkan memintanya untuk membantunya mengeluarkan potensinya, dan itu gila. Meskipun klan Xiao tampak seperti manusia di permukaan, jiwa mereka tidak sama dengan manusia di lubuk hati. Betapapun baiknya mereka berasal dari negara lain yang mengunjungi negara ini, tidak peduli seberapa populernya mereka, tidak ada gunanya menyerahkan kendali kepada mereka untuk menjalankan negara ini. Itu tidak bertambah. Elder, kami klan Xiao telah mengakar di dunia ini sejak era Seekong dan kami telah tinggal di sini sama seperti orang lain. Kami menghormati aturan dan norma sosial di dunia ini dan bahkan telah mengembangkan budaya dan garis keturunan kami sendiri di desa Luo. Xiao Kuanren menonjol untuk membela klan Xiao. Saya sangat setuju dengan Xiao Kuanren karena klan Xiao telah lama menjadi bagian dari dunia ini, dan mereka memiliki setidaknya setengah dari darah manusia di dunia ini di dalamnya sekarang. Lagi pula, bukankah Xiao Luo adalah pemuda yang sangat cakap dan luar biasa? Bukankah kamu juga sangat menghormatinya, kakak muda? Kalau tidak, mengapa kamu mengizinkan dia menikahi murid kesayanganmu? Seru Penatua Long. Penatua Tianshan menatap Gu Qiansui dengan masam, yang berada di sebelahnya, dan menjawab, lama, apakah kamu lupa apa yang dikatakan tuan kita sebelumnya? Dia meramalkan bahwa akan ada iblis yang turun ke dunia ini dalam 2000 tahun, dan lubang angin tersebut akan menimbulkan bencana yang tidak tanggung-tanggung bagi umat manusia dan semua makhluk hidup. Tentu saja aku ingat itu. Bagaimana saya bisa melupakan apa yang dikatakan tuan kami? Elder Long mengelus janggutnya yang tidak ada dan berkata dengan nada serius, tapi apa hubungannya iblis itu dengan Xiao Luo? Apa hubungannya dengan dia? Penatua Tianshan tertawa dengan gembira dan berkata, katakan padaku, mengapa klan Xiao datang ke dunia ini? Mereka ada di sini untuk menyerang kita, karena mereka semua memiliki agresi bawaan dalam darah mereka. Seiring dengan invasi, muncullah peperangan, dan hal ini terbukti menjadi sumber bencana yang dinubuatkan. Saya pikir klan Xiao telah punah, dan saya tidak perlu khawatir tentang potensi ancaman dari mereka. Tapi nampaknya, kini salah satu dari mereka kembali muncul lagi. Yang lebih parah lagi, akulah yang telah melakukan seni pencetakan ilahi padanya. Garis keturunan klan Xiao memiliki potensi yang tidak terbatas, dan entah seberapa kuat dia setelah kami membantunya membuka potensinya sepenuhnya. Jika iblis dalam prediksi guru memang bajingan ini, maka aku akan menjadi pendosa abadi yang membantu membawa kehancuran pada dunia ini. Tidak, Tuan, Xiao Luo tidak akan pernah menjadi iblis yang kamu bicarakan. Dia pria yang baik. Gu Qiansui menggelengkan kepalanya dan membela Xiao Luo dengan air mata berlinang. Sejak berada di Jiangcheng, dia telah melihat bahwa pria itu adalah pria baik hati yang selalu mengingat tujuan dan tanggung jawab utamanya, dan itulah alasan dia jatuh cinta padanya. Di mata orang lain, Xiao Luo hanyalah seorang pembunuh berdarah dingin yang menikmati pembantaian, tetapi bagi Gu Qiansui, itu tidak benar. Mengaum, raungan memekakkan telinga lainnya datang dari dalam penjara hitam. Raungannya bergema dan mencapai mereka seperti gelombang tsunami, membuat telinga semua orang berdenging kesakitan. Hal ini juga menciptakan beberapa retakan yang lebih dalam di tanah, dan seolah-olah baru saja terjadi gempa bumi. Tuan, tolong keluarkan Xiao Luo. Pasti ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam. Gu Qiansui sangat khawatir dan terus memohon kepada tetua Tianshan. Biarkan dia keluar. Penatua Tianshan tersenyum pahit karena situasi ini sepenuhnya di luar kendalinya. Dia sepertinya telah membuka seluruh potensi garis keturunan klan Xiao pada bajingan itu, yang membuatnya menjadi sangat kuat sekarang. Dalam keadaannya saat ini, dan jika mentalnya tidak stabil dan bebas, maka tidak ada orang di sini yang bisa menekannya. Aura amukan yang keluar dari penjara langit dan bumi sangatlah mengintimidasi dan sangat kuat, hal itu membuat tetua Tianshan ketakutan. Jangan khawatir, gadis muda. Ini normal karena vitalitasnya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu berarti dia akan menembus batas kemampuannya dan mencapai ketinggian baru. Elder Long mencoba menghiburnya. Namun di dalam hati, pendapatnya sama dengan Penatua Tianshan karena mereka tidak bisa membiarkan Xiao Luo keluar begitu saja. Aura yang memancar dari penjara ini sangat tidak menyenangkan, dan dia belum pernah mengalami aura yang begitu menakutkan dan kuat dari orang lain, bahkan mendiang tuannya pun tidak. Gu Qiansui masih terlalu naif dan mempercayai kata-kata Penatua Long, meskipun itu masih membingungkannya. Dia lupa bahwa Penatua Long dengan cemas bertanya kepada tuannya tentang situasi saat ini dan terlihat bingung beberapa saat yang lalu. Tidak, aku tidak bisa mengambil risiko Xiao Luo berada dalam bahaya. Xiao Kuanren terbang menuju penjara langit dan bumi dan menghantam dinding penjara yang gelap gulita dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya yang maha kuasa berubah menjadi sinar pedang aura putih dan menghantam kubus hitam pekat itu. Namun, ketika bila aura bersentuhan dengan permukaan penjara, cahaya hitam yang menyelimuti penjara menjadi cerah dan mulai melahap bila aura sambil memakan makanan. Dalam beberapa saat, bila aura putih menghilang ke udara tipis seolah-olah tidak pernah ada. Sementara itu mengejutkan Xiao Kuanren, dan penjara langit dan bumi tiba-tiba mengirimkan ledakan energi dengan kekuatan seperti tornado dan menghantam Xiao Kuanren. Dia memuntahkan darah dan terlempar kembali ke udara, terbang beberapa meter. Setelah dia mendarat dengan keras di tanah, dia memuntahkan lebih banyak darah. Apakah kamu idiot? Jika penjaraku bisa dibobol dengan mudah, lalu bagaimana Divine Art of Molding milikku bisa mendapat gelar ilahi? Penatua Tianshan mengomel sambil menatapnya dan berpikir bahwa Xiao Kuanren pantas mendapatkannya. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, penjara langit dan bumi bergetar karena dentuman tanpa henti yang bergema seperti ledakan, terdengar seperti binatang buas yang mencoba melepaskan diri dari sangkar yang menahannya. Tanah berguncang dengan setiap ledakan, dan jauh di sana, terjadi longsoran salju. Bertonton salju turun dari sisi pegunungan yang tinggi, menggenangi daerah dataran rendah, dan suara gemuruh salju yang deras terdengar bergemuruh melalui lembah salju.
Ledakan, ledakan lain terjadi, dan penjara berguncang lebih keras, menyebabkan salah satu sisinya retak dan menciptakan pola seperti jaring. Adik junior, sepertinya Xiao Luo akan segera keluar dari penjara. Elder Long menelan ludahnya, dan dia yakin masalah ini akan segera menjadi tidak terkendali. Karena seseorang tidak bisa menilai klan Xiao hanya dengan persepsi umum, dan seperti yang telah dia lihat sebelumnya betapa kuatnya Xiao Luo, dia sudah bisa merasakannya secara intuitif. Penatua Tianshan mengabaikannya dan segera melakukan seni pencetakan ilahi. Dia melompat ke langit dan dengan cepat membuat serangkaian gerakan tangan untuk mengirimkan medan energi tak terlihat untuk memperkuat penjara. Itu membuat penjara semakin gelap, dan retakan diperbaiki dengan sangat cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pemukulan terus berlanjut tanpa henti dan menjadi semakin dahsyat. Seolah-olah binatang di dalam dirinya sudah benar-benar gila. Raungannya yang tidak manusiawi sangat mengintimidasi dan menakutkan, dan semakin banyak retakan mulai muncul di permukaan tembok penjara. Aduh, bajingan kecil. Penatua Tianshan sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi. Rambutnya terombang-ambing di udara bermuatan energi di sekitarnya, dan keringat mengucur di dahinya. Aura kuatnya menyebabkan udara berkilauan saat dia menyalurkan kekuatan batinnya dari tangannya ke penjara langit dan bumi yang gelap gulita, menutup kembali retakan yang terbentuk. Seiring berjalannya waktu, kecepatan dia memperbaiki retakan tidak dapat mengimbangi kecepatan kerusakan yang terjadi. Lebih banyak lagi retakan muncul di permukaannya dan mulai menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Lama, apakah kamu tidak akan membantu? Penatua Tianshan membentak Penatua Long, yang sedang mengawasinya di bawah. Adik junior, jangan takut, aku akan membantumu sekarang. Penatua Long kemudian bereaksi dengan sangat antusias, lalu melompat ke langit menuju Penatua Tianshan. Dia menyalurkan kekuatan batinnya kepada Tetua Tianshan dengan meletakkan telapak tangannya di punggung Tetua Tianshan. Dengan melakukan hal tersebut, udara di sekitarnya berubah menjadi tidak wajar dan tampak terdistorsi, seperti selembar kertas yang dilipat berkali-kali dan membentuk banyak lipatan. Dan itu terbukti efektif karena penjara langit dan bumi tiba-tiba diselimuti cahaya terang dan retakan di permukaannya menghilang dengan cepat. Akhirnya, semua retakan diperbaiki, dan penjara tampak utuh kembali. Binatang itu sekali lagi terkurung di dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gedebuk dan dentuman keras datang dari dalam penjara langit dan bumi, namun dindingnya tetap kokoh. Struktur penjara tetap terjaga keutuhannya, dan tidak ada lagi retakan yang muncul. Baik Penatua Tianshan maupun Penatua Long turun kembali ke tanah. Orang tua itu menyeka keringat di dahinya, dan berkata, jika kita tidak menggabungkan kekuatan kita, Xiao Luo bisa saja membebaskan diri dari penjara ini. Kekuatan yang dimilikinya sungguh mengesankan. Ini juga merupakan bagian menakutkan dari klan Xiao. Penatua Tianshan terengah-engah, dan bahkan wajahnya yang cerah tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Lama, aku sekarang telah membuka potensi bajingan itu sepenuhnya, dan jika dia berubah menjadi iblis yang membawa malapetaka ke dunia kita, kamu pasti akan mati bersamaku. Adik junior, yakinlah, yakinlah. Jika ya, maka dia masih harus menghadapi kita berdua, dan selain itu, kita juga memiliki klan cahaya dari Arcana Land. Tidak mudah bagi iblis untuk membawa malapetaka ke dunia. Penatua Long menjawab sambil mengelus janggutnya yang tidak ada. Bang, saat dia selesai berbicara, ledakan menggelegar datang dari arah penjara langit dan bumi. Penatua Tianshan tiba-tiba memuntahkan darah tanpa peringatan, dan ketika mereka melihat ke penjara, sebuah lengan raksasa muncul dari dindingnya. Ia sepucat tulang dan berotot, dengan tangannya seperti cakar hantu, dengan ujung kuku hitam pekat setajam belati. Tampaknya itu adalah sesuatu yang bersifat jahat. Apa itu? Menonton dari dalam gudang, Gu Qianlin terkejut saat dia melihat lengan pucat raksasa itu. Ia merasakan kepanikan karena apa yang dilihatnya tidak menyerupai manusia melainkan milik makhluk jahat. Itu tampak persis seperti zombie yang bermutasi di film. Apakah itu tangan Xiao Luo? Bagaimana tangannya bisa berubah menjadi benda mengerikan ini? Ada banyak pertanyaan di kepalanya, dan bersamaan dengan auman mengerikan tadi, Gu Qianlin hanya merasakan rasa takut yang tak tertandingi. Ini mengejutkan Gu Qiansui dan Xiao Kuanren saat mereka menatap dengan mata terbelalak tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Apakah dia baru saja menerobos penjara langit dan bumi? Elder Long benar-benar lengah, karena jika dia yang ada di sana, dia tidak mungkin bisa melarikan diri dari penjara itu tanpa menerima bantuan dari luar. Setelah lengan pertama terlepas, lengan Xiao Luo yang lain perlahan-lahan muncul sebelum dia mencoba mengobrak-abrik penjara dengan merobohkan temboknya. Brengsek, Penatua Tianshan mengutuk dan dengan cepat meluncurkan dirinya ke udara. Dengan serangkaian isyarat tangan yang rumit, dia sekali lagi menyalurkan lebih banyak kekuatan batin ke penjara langit dan bumi. Elder Long segera mengambil posisi sebelumnya untuk membantu Elder Tianshan. Penjara langit dan bumi kali ini diselimuti oleh cahaya yang lebih kuat, tetapi tidak peduli seberapa terangnya, medan energi tidak dapat lagi menghentikan Xiao Luo. Saat kedua lengan pucat itu terus mengoyak penjara, retakan yang terlihat lebar muncul dari atas hingga bawah penjara. Mengaum, dengan suara gemuruh yang menggema, penjara langit dan bumi meledak, hancur total seperti kotak kaca yang jatuh ke lantai dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Penatua Tianshan memuntahkan lebih banyak darah sebelum kehilangan kendali dan jatuh dari langit. Untungnya, Elder Long siap menangkapnya dan mencegahnya jatuh ke tanah. Penjara langit dan bumi adalah ciptaannya dan hanya ditopang oleh kekuatan batinnya. Bahwa penjara itu merupakan perpanjangan dari tubuhnya berarti Penatua Tianshan menderita kerusakan yang sama besarnya sekarang setelah Xiao Luo memecahkannya. Namun Penatua Tianshan mengabaikan luka-lukanya, karena kekhawatirannya sekarang adalah ancaman yang lebih besar. Dia segera berbalik ke arah penjara, takut akan kemungkinan terburuk, bagaimana jika bukan Xiao Luo yang muncul dari penjara tapi, monster. Ketika semua orang melihat dan melihat Xiao Luo tanpa halangan, mereka membeku. Apa yang mereka lihat adalah monster mirip manusia, tingginya hampir 3 meter, dengan kulit putih seluruhnya, dan tubuh yang sangat berotot. Kuku panjang di jari-jarinya tajam dan tampak seperti cakar kering dan bersisik. Rambut putihnya terangkat ke udara karena suatu kekuatan yang aneh, wajahnya berubah menjadi cemberut yang kejam, dan taringnya menonjol dari mulutnya yang tampak jahat. Tapi mata merah darahnya yang mengerikan tampak mencolok dan dia tampak seperti Raja Iblis. Apakah itu, Xiao Luo? Xiao Kuanren menelan ludahnya dengan susah payah saat dia berkeringat dingin. Bagaimana mungkin klan Xiao berubah menjadi monster seperti itu? Mata Gu Qiansui juga membelalak, karena dia tidak percaya Xiao Luo telah berubah menjadi monster. Senin, monster. Gu Qianlin sangat ketakutan dan sudah mengeluarkan pistolnya, tapi meski bisa membunuh orang biasa dengan mudah, hal itu tidak memberinya rasa aman. Apakah ini bentuk pertarungan yang diambil oleh para petarung dari klan Xiao setelah mengeluarkan potensi penuh mereka? Transformasi Xiao Luo membuat Elder Long tercengang, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat anggota klan Xiao dalam wujud seperti itu. Mengerikan dan tampak seperti makhluk jahat dari neraka.
Bocah kecil sialan ini telah berubah menjadi monster alien. Lama, ini akibat kamu berbohong padaku. Sekarang setelah Anda meyakinkan saya untuk mengeluarkan potensi penuhnya, saya akan melihat apakah Anda dapat menjinakkannya. Penatua Tianshan masih mengeluarkan darah dari mulutnya saat dia menatap Penatua Long dengan dingin. Menggeram. Saat dia berbicara, monster mirip manusia, Xiao Luo, meraung dan aura haus darah terpancar darinya. Dia melompat ke udara dan berlari ke arah mereka dengan niat membunuh yang membara. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah retak karena beban kakinya dan memenuhi sekeliling dengan getaran jahat dan jahat. Bocah cilik ini telah kehilangannya. Dia tidak mampu mengelola kekuatan sebesar ini. Penatua Tianshan ketakutan ketika dia menoleh ke Penatua Long dan berkata, "Lama, ini waktumu untuk bersinar." Elder Long tersenyum pahit dan maju ke arah Xiao Luo, langsung melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan telapak tangannya yang kuat, mampu menyebabkan longsoran salju, terkondensasi menjadi bola energi putih bersih dan ditembakkan ke Xiao Luo seperti sinar laser. Xiao Luo, dengan langkah penuh, tidak repot-repot menghindar, tetapi menyapukan tangannya ke arah bola energi, mengirimkannya terbang ke samping. Pesawat itu jatuh secara spektakuler ke puncak gunung beberapa kilometer jauhnya. KABOOM, ledakan keras terjadi dan seluruh gunung, bersama dengan lapisan salju tebal, musnah seluruhnya. Ketika Gu Qianlin melihatnya dengan matanya sendiri, jantungnya berdegup kencang dan dia gemetar ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa manusia biasa bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Xiao Luo telah menghancurkan gunung hanya dengan dorongan telapak tangannya. Bocah kecil ini, tindakan Xiao Luo mengejutkan Elder Long. Dia tidak menyangka Xiao Luo akan menangkis serangan telapak tangannya dengan mudah. Sebelum Elder Long dapat mengumpulkan pikirannya, Xiao Luo telah berubah menjadi monster yang tampak pucat dan menyerangnya dengan raungan marah. Elder Long segera melompat ke udara dan terbang menuju gunung terdekat. Dia bermaksud membawa Xiao Luo pergi ke daerah terpencil untuk berperang dan mencegah cedera yang tidak disengaja pada orang lain. Mengaum, monster itu juga meluncur ke langit dan mengejar Elder Long. Bergerak dengan kecepatan ekstrim, dan sebelum Elder Long menyadarinya, monster itu telah menyusulnya. Di udara, tangannya yang mengerikan meraih kepala Elder Long dari belakang dan menariknya ke tanah dengan paksa. Kekuatannya tidak dapat diatasi. Ledakan, dampaknya terdengar keras. Kebisingan itu mengendurkan salju di lereng gunung dan sejumlah besar salju jatuh ke tanah di bawahnya. Seluruh lembah gunung terdengar seperti meteorit yang menabraknya dan berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Xiao Luo, tetap tenang, ini aku. Elder Long melepaskan diri dari cengkraman monster putih itu. Itu adalah salah satu momen langka ketika wajah Elder Long menunjukkan keseriusan seperti itu. Dia membalas dengan pertarungan berkecepatan tinggi bahkan ketika dia mencoba memanggil hati nurani manusia Xiao Luo. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Monster putih itu tidak henti-hentinya melancarkan serangannya. Setiap gerakannya mematikan. Dia bergerak dalam pola terencana yang pada akhirnya akan menyudutkan sasarannya. Dia mirip mesin pembunuh yang dirancang murni untuk membunuh. Bam, bam, bam. Dimanapun mereka bertempur, tanahnya runtuh. Energi yang dihasilkan oleh pertukaran serangan telapak tangan sangat mengerikan. Gelombang energi yang dahsyat menyebar ke seluruh area sekitarnya. Banyak puncak gunung tidak dapat menahan kekuatan seperti itu dan hancur. Sama seperti salju, mereka berubah menjadi awan debu. Lama, biarkan aku membantumu. Penatua Tianshan berteriak dan bergegas untuk bergabung dalam pertempuran. Xiao Kuanren ragu-ragu karena dia adalah yang paling lemah di antara ketiga tetua. Tapi dia tahu bahwa prioritas utama mereka adalah menekan Xiao Luo, jadi dia ikut bertarung juga. Ketiga petarung tak tertandingi bergabung dalam melawan Xiao Luo, kini berubah menjadi monster putih. Hasil pertempuran itu tidak dapat diprediksi. Pertarungan awalnya dimulai di tanah dan bahkan menghancurkan lereng gunung. Kemudian mereka terbang ke langit dan terus bertarung. Efek dari serangan dan bentrokan antara anggota tubuh mereka mengguncang fondasi tanah, dan bahkan udara di sekitarnya bergerak dan menghasilkan penglihatan yang menyimpang. Elder Long, Elder Tianshan, dan Xiao Kuanren semuanya dijatuhkan ke tanah oleh monster putih itu. Namun mereka ulet dan terus bangkit kembali serta memberikan segala yang mereka punya. Mereka harus menggunakan semua yang mereka pelajari sepanjang hidup mereka dalam upaya untuk menekan Xiao Luo. Bam, 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 ada ledakan dahsyat di langit, dan tekanan luar biasa menekan dari atas. Langit dan bumi bergetar karena ketegangan itu. Baik Gu Qianlin maupun Gu Qiansui, yang menyaksikan dari bawah, merasakan udara menebal. Pernafasan menjadi semakin sulit. Kak, lihat ini, monster macam apa yang kamu nikahi? Gu Qianlin benar-benar merasa marah pada adiknya karena mengabdikan dirinya pada monster seperti itu. Mengerikan karena dia terlihat seperti zombie yang bermutasi dari Resident Evil. Gu Qiansui tetap diam saat dia menatap monster putih yang melawan tiga tetua agung di langit. Matanya merah lagi. Apakah itu Xiao Luo? Dia memiliki keraguan dalam hatinya, karena monster itu tidak mirip dengan Xiao Luo. Makhluk yang dia lihat memiliki cakar tajam, kulit pucat, taring panjang, dan mata merah, makhluk yang lahir di neraka dan ditakdirkan untuk menjatuhkan kehancuran dan kejahatan di dunia. Xiao Luo, maafkan aku karena menggunakan cara ekstrim seperti itu. Raungan yang tajam dan kuat keluar dari lelaki tua itu dan bergema jauh dan luas. Rambut putih tergerai Elder Long menari-nari di udara. Cahaya keemasan menyelimutinya dan membuatnya tampak seperti patung Buddha. Dari langit di atas, Elder Long mengangkat satu tangan dan mengarahkan telapak tangannya ke arah monster putih itu. Gemuruh, telapak tangan emas raksasa tiba-tiba muncul di langit saat mantra Elder Long bergema di seluruh dunia. Ukuran telapak tangan emasnya dengan manusia seperti membandingkan gajah dengan semut. Garis-garis pada telapak tangan emas terlihat saat ia jatuh dari langit dengan kekuatan besar pada monster putih itu. Telapak tangan itu sekuat gunung yang tinggi dan sungai besar, dan kekuatannya bahkan dapat mengubah cuaca. Monster putih itu sepertinya merasakan bahaya. Secara naluriah, ia mencoba menghindari serangan itu. Namun Penatua Tianshan membuat gerakan tangan yang cepat saat dia menyalurkan kekuatan batinnya ke arah monster itu. Penjara langit dan bumi. Dengan suara gemuruh, sebuah penjara hitam kecil muncul dari udara tipis dan memenjarakan monster putih itu. Dengan hancurnya penjara langit dan bumi yang pertama, Tetua Tianshan hanya dapat membuat penjara yang lebih kecil. Dilihat dari kejauhan, penjara baru itu menyerupai jubah hitam longgar. Itu hanya bisa membungkus tubuh monster putih itu. Penjara menahannya dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Monster putih itu terus menggeram dan meronta saat dia mencoba membebaskan diri dari penjara langit dan bumi. Xiao Luo, jangan salahkan kami. Kami ingin kamu bangun. Xiao Kuanren tampak ragu-ragu sambil mengangkat sebuah batu besar seukuran bangunan 4 lantai, lalu melemparkan batu itu sekuat tenaga ke arah monster putih itu. Batu besar itu menghantam monster putih itu seperti meteor yang jatuh. KABOOM. Hal ini mengakibatkan bertonton debu dan salju berterbangan ke udara.
Sementara kedua tetua mengulur waktu, telapak tangan emas Elder Long mendarat tepat di atas Xiao Luo. Bam! Serangan itu menghancurkan bumi, dan gelombang kejutnya membuat gunung-gunung berguncang dan beberapa puncaknya runtuh. Bahkan batu besar yang dilempar oleh Xiao Kuanren hancur berkeping-keping saat menghantam Xiao Luo. Seluruh wilayah pegunungan Tianshan berguncang. Warga kaki gunung dan wisatawan meyakini gempa baru saja terjadi karena merasakan tanah bergerak. Ketakutan menguasai orang-orang, dan mereka berlari menuju tempat terbuka. Mereka melihat cahaya keemasan di puncak gunung Tianshan dan longsoran salju yang tidak biasa. Gelombang energi tak kasat mata yang mengerikan kemudian meledak di puncak gunung. Meski tidak memiliki warna atau bentuk, semua orang masih bisa merasakan kekuatan dan melihat udara di sekitarnya berubah seperti riak air. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi di sana? Mungkinkah gempa yang tadi bukan gempa? Mungkinkah terjadi sesuatu di puncak gunung? Cahaya keemasan apa itu? Tidak ada apapun selain salju di puncak Tianshan, dan tidak ada siapapun di sana. Mengapa ada cahaya keemasan? Legenda mengatakan bahwa ada penatua Tianshan yang tinggal di gunung. Tapi saya tidak yakin apakah ini ada hubungannya dengan dia. Mitos itu berumur beberapa ribu tahun. Bahkan jika tetua Tianshan ada, dia pasti sudah lama meninggal. Semua orang di kaki gunung kaget. Mereka ketakutan karena tidak dapat memahami apa yang terjadi di puncak gunung. Di pegunungan Tianshan, banyak puncak yang runtuh, termasuk puncak tempat rumah gua tetua Tianshan berada. Penatua Tianshan berhasil berteleportasi ke rumah guanya dan menempatkan medan pelindung di area tersebut setelah penjara langit dan bumi berhasil menampung Xiao Luo. Penatua Long dan Xiao Kuanren juga kembali ke tebing setelah pertempuran dengan monster putih. Mereka berdua kelelahan dan terluka, karena monster putih itu memang kuat dan menyebabkan luka pada mereka. Penatua Tianshan menderita luka yang paling parah. Dia sudah menderita luka ketika Xiao Luo membebaskan diri dari penjara langit dan bumi pertama. Ditambah dengan ketegangan pertempuran, tetua Tianshan berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dua orang lainnya. Dia memuntahkan banyak darah, dan penampilannya yang dulu muda telah berubah drastis. Rambutnya yang hitam pekat kini beruban, pipinya cekung, dan dia tampak seperti wanita tua. Kulitnya kasar dan bintik-bintik penuaan terlihat di kulitnya yang keriput.